Lo semangat Isya. Kenapa ini abang ini? Ronald. Hello. Kliko. Zuma. Jumpa lagi Zuma. Siap. Zuma lagi. Siap. Jangan maki-maki kau lagi lah. Jangan seperti orang kafir kau. Buka kameranya bang. Silakan bang. Silakan. Oke. Enggak jera-jera kau bahas-bahas agama kami ya. Tujuanmu apa? Oke, baik. Saya jelaskan abang ya. Agama saya itu mencakup agama-agama sebelumnya. Laqad kafaral ladina qalu. Jadi Al-Quran saya membahas tentang agama yang mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu pernah turun ke bumi dan punya anak, kan gitu. Ya urusan agamamu apa di jajaran kitab orang lain? Ya, yang tadi yang saya katakan, Bung. Al-Quran membahas tentang agama-agama yang menjelaskan. Ya bahas ajaran agamamu lah. Al-Quran ya, bahas. Inilah Al-Quran yang dibahas. Mana di kitabmu itu? Mana ada? Apanya? Mana ada di kitabmu ajaran Kristen ini? Enggak ada kan? Ya, ada. Bukalah ayat-ayat di kitabmu. Kafirlah orang yang berkata bahwa Tuhan itu ada 3. Itu kan Al-Quran saya membahas kitab Anda, agama Anda kan. Lagi pula yang kedua, agama Anda yang masuk. Siapa yang bilang Kristen punya Tuhan 3? Siapa bilang? Kau kan? Otakmu yang bikin gitu kan? Jangan gitu, jangan marah dulu. Otakmu kan? Tenang. Oh enggak. Di dalam bilang gitu kan? 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa bang? Ada berapa? 3 bang, 3. Itulah makanya jangan campuri urusan yang tidak tahu kau, yang kau tidak sampai memikirkannya, tahu kan? Anda tinggal menjelaskan, bang. Nggak usah marah. Jadi nggak perlu. Tinggal karena otakmu itu tidak sampai. Kau itu Islam, tidak sampai dengan otak Kristen. Nggak bisa bang, nggak bisa kayak gitu. Jadi nggak usah. Kita tidak boleh kemudian mengatakan orang otak. Karena kalau Anda berotak, nggak mungkin Anda menuhankan manusia yang nenek sama ibu. Buktinya kau bodoh itu kau pakai juga yang dibikin orang kafir kan? Ya nggak ada hubungannya. Kafir. Kan nggak ada hubungannya. Nah, kan itu. Tuhanku yang menciptakan itu semua. Allah Tuhanmu. Lalu siapa? Tuhanmu apa? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Yang disembah Yesus. Yang disembah Yesus. Hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Yesus tidak menyembah Yesus, bang. Bahas aja Quranmu. Yesus kan tidak kalian pelajari. Yesus mengajarkan. Yesus mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengajarkan juga seperti apa yang diajarkan oleh Yesus. Al-Quran, tidak ada Yesus di Al-Quran. Tapi otak. Anda salah. Tidak ada Yesus di Al-Quran. Anda salah berkata seperti itu. Kenapa? Karena semua istilah Al-Quran masuk ke agama Anda, kan gitu. Kau yang bilang gitu. Contoh. Kitab Anda. Al-Quran itu punya bahasa. Nih, dengarkan. Nih, kitab Anda tertulis Alkitab. Kata Alkitab itu Anda ambil dari mana? Kira-kira. Bahasa moyangmu itu. Enggak. Tidak ada kata Alkitab di dalam Bible. Enggak, saya tanya bahasa moyangmu itu Alkitab. Itu bahasa Quran. Mana bahasa Quran? Nah, zalikal kitab la raiba fihi hudan. Mana ada bahasa, pakai otak. Jangan bodoh kau lah. Jangan mana nangis ada dulu, bahasa bang. Quran? Jangan nangis enggak, dulu. Mana ada bahasa Quran? Enggak ada. Kalau bahasa begitu, itu yang dipakai oleh negara, suku atau daerah. Baik. Tolong kau pakai otak lah. Jangan framing orang. Jangan selalu bilang otak kalau Anda masih Kristen, memalukan itu. Ya memang kau bodohmu itu jangan mengatakan orang bodoh selama Anda masih Kristen. Jangan tularkan sama orang lain bahwa bodohmu itu. Enggak udah ada. Jangan menuduh orang bodoh kalau Anda masih Kristen. Memangnya kau itu pintar? Ya, Anda tadi mengatakan saya bodoh, saya katakan jangan pernah katakan orang bodoh kalau Anda masih Kristen. Karena di atas muka bumi ini, dengar abangku, dengarkan. Karena satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang meyakini bahwa Tuhannya itu mati terkutuk di atas salib, hanya Anda. Ya memang itu kuasa Tuhan itu kau kuasa di bawah logikamu. Itu bukan kuasa Tuhan, itu kuasa orang-orang Roma membunuh Tuhan Anda. Itu saya jelaskan sama kau. Oke, saya dengarkan. Kuasa Tuhan. Silakan abangku, silakan. Kuasa Tuhan, dia menjadikan dirinya manusia itu kuasanya. Dia mati di salib itu kuasanya.
Oke, Dia mau tolong apa saja tunjukkan. dia kuasanya. Jadi Tolong kau itu tunjukkan. memasukkan logikamu Tolong di kuasa tunjukkan Tuhan. dalilnya. Enggak bisa, Boleh Anda enggak bisa. tunjukkan Jadi dalil, tujuanmu abangku. apa bahas-bahas agama Kristen? Tunjukkan Tujuanmu dalilnya. apa? Tujuannya supaya tidak ada orang murtad, karena agama Kristen adalah agama yang diajarkan untuk memurtadkan orang dengan segala macam cara. Nah, itu pikiranmu lagi, pikiranmu Itu lagi. fakta, itu Otak fakta. iblis kau lagi. Itu fakta, iblis kau itu lagi. real, Ada. itu fakta, itu real. Kenapa Lembaga Bible Indonesia menggunakan istilah-istilah Negatif thinking Quran? kali kalian ini. Kenapa? Otakmu itu sudah negatif thinking kali. Kenapa? Tujuanmu Kenapa mungkin Anda ada menyebut- tujuan di balik ini sama kau. Kenapa Anda menyebutkan Bible dengan sebutan Alkitab? Ya memang apa hakmu? Nah, itulah tujuannya untuk mengkristenkan orang. Enggak, tujuanmu apa? Bahasa moyangmu Alkitab, bahasa Loh, moyangmu, bahasa agar moyangmu. kalian sadar bahwa kitab kalian bukan Alkitab. Bahasa moyangmu Alkitab, saya tanya. Sekarang Bahasa bolehkah dikatakan Bu Alkitab Bahasa matematika? bapakmu Alkitab. Itu bahasa Iya. Quran, Bung. Itu bahasa Quran. Apa bahasa Quran? Pakai otak, enggak ada bahasa buku. Bahasa itu bahasa negara, bahasa suku, bahasa daerah. Coba, itu coba. enggak bahasa Pernah? buku. Apakah Alah. Anda Bodoh apakah Anda kali kau ini. Sekolah apa kau? jangan mengatakan saya bodoh kalau Anda masih Bodoh. Kristen. Masa ada bahasa Quran? Jangan Anda Itu mengatakan bodoh kalau bahasa Anda masih daerah, itu Kristen. bahasa itu yang ada bahasa daerah, bahasa Apakah negara, Alkitab bahasa- itu bahasa itu. daerah? Daerah mana bahasa Alkitab itu? Nah, itu teman Anda Bahasa pusing. Indonesia. Bahasa Dari Indonesia. mana bahasa Indonesia Alkitab? Makanya pakai otak, belajar kau Alkitab itu Justru bahasa saya Indonesia. bertanya, saya ingin menggeledah otak Anda yang isinya hanya ampas kelapa. Di mana bahasa Indonesia Alkitab? Bahasa Indonesia. Makanya buka buku, baca. Itu Alkitab itu bahasa Indonesia, tahu. Coba tunjukkan kepada saya dalam bahasa sehari-hari penggunaan kata Alkitab yang berlandaskan terhadap narasi sehari-hari. Coba. Saya ingin membeli buku matematika. Saya ingin membeli Alkitab matematika. Begitu? Hah? Memang Gitu. otakmu ini Jangan selalu menyerang otak kalau Anda masih Kristen. Jangan, Bang. Jangan. Please. enggak, heran saya bodohmu ini udah Jangan keterlaluan mengatakan bodohmu. orang lain bodoh kalau Anda masih Kristen. Kitab itu bahasa Satu-satunya Indonesia, buku. agama yang tidak menggunakan Pakai otak, akal pakai otak. di dalam beragama Pakai otak. itu agama Anda. Dengarkan itu. Pakai otak. Jangan mengatakan otak kalau Anda masih Kristen, ku bilang. Karena Jangan. bodohmu Karena itu jangan agama jual. Anda adalah agama yang anti otak. Jangan menjual kebodohan, Jangan selalu mengatakan otak, jangan menyerang pribadi kalau Anda masih Kristen. Satu-satunya Pakai otak kalau agama ngomong, yang pakai tidak otak. menggunakan otak adalah agama Anda. Catat itu. Pakai otak kalau ngomong, pakai otak. Oke, Kalau ngomong. sekarang apakah masuk otak Anda kalau ada Tuhan dilahirkan oleh manusia? Memang bahasa bapakmu Alkitab. Nah, kan mulai ngaco kan? Mulai ngaco kan. Mulai ngaco, mulai emosi. Abangku Mulai jangan ngaco. emosi dong, Bang. Abangku Siapa yang yang emosi? ganteng. Oh, enggak. Jangan emosi. Kau ini Jangan bertujuan nyerang apa sebenarnya? pribadi. Tujuan apa sebenarnya kau Abangku, ini? Ada tujuanmu di balik ini. tanya lembaga Punya Bible niat Anda. yang jahat kau ini. Tanya lembaga Bible. Punya niat buruk Kenapa? kau ini. Apa tujuan lembaga Bible menggunakan istilah-istilah Islam? Siapa yang menggunakan apa istilah Islam? Itu kan bahasa Alkitab. Indonesia. Apalagi? Alkitab, Allah, Roh Bahasa Kudus, Indonesia. Nabi, Rasul, Iman, Bahasa Indonesia itu bahasa imam, Indonesia. Makanya saya ajari kau bahasa Indonesia itu semua. Ayat, mujizat, nenek syafaat, berkah, itu semua bahasa Quran. Kenapa nggak menggunakan bahasa Indonesia aja? Mana ada bahasa Quran? Itu bahasa Quran ada bahasa Arab. Alkitab itu Mana bahasa ada bahasa apa? Quran? Pakai Alkitab otak itu kau bahasa. bodoh. Jangan bilang otak sekali lagi. Kalau Anda masih Kristen jangan bilang otak. Karena dari ngomong kau bodoh itu. Satu-satunya Kau tularkan sama orang lain bodohmu itu. satu-satunya agama yang dianut tanpa otak agama Anda. Kau tularkan sama orang lain bodohmu itu. Enggak, janganlah. Jangan gitu, Niat jangan nyerang jahatmu pribadi. itu jangan. Niat jahatmu itu jangan Jangan teruskan. nyerang Entah apa pribadi ya, niatmu. Bangku. Jangan nyerang pribadi. Enggak, nggak maksud bagus. tujuanmu entah apa yang kau Ini kita koreksi bahas nih. apa Kristen. Ini ya karena agama Kristen itu agama yang diperintahkan untuk mengkristenkan seluruh bangsa. Enak Nah, aja. itu kan otakmu itu memframing kan. Matius 28 nomor Framing itu, 19. Matius 28:19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua orang menjadi Kristen. Itu dalil. Ya, mengajarkan. Tapi itu kan mengajarkan. Enak aja.
Jadi pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh Jadi manusia menjadi Kristen. bukan menghina, bukan seperti gayamu ini menghina, menghujat, mensalahkan begini begitu. Anda dari tadi menghina, menghujat loh. Anda nggak sadar, ngatain orang. Kita diskusi aja, nggak usah emosi. Iya, karena niatmu sudah lain. Saya tanya, tujuanmu apa? saya Setiap buka tanya, komal selalu membahas ajaran Kristen. Saya tanya dulu. Apakah agama Kristen punya amanat agung untuk menjadikan seluruh manusia menjadi Kristen? Ya atau tidak? Dia mengajarkan. Tapi tidak ada pemaksaan. Kalau mereka percaya, kau ini mengajarkan ajaran yang tidak benar. Terus, kenapa Anda melarang saya membahas agama Kristen? Ya, memang tidak ada hakmu. Loh, apa hakmu menjadikan seluruh orang menjadi Kristen? Apa hakmu? Tidak menjadikan Kristen, mengajarkan mereka mau mereka. Dalilnya jelas Anda sudah mengiyakan. Malu mengakui. Matius 28, dengar. Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Itu perintah atau bukan? Perintah tidak atau ada paksaan loh, tidak ada paksaan. Itu perintah atau bukan? Itu perintah atau bukan? Tapi kau ini terlalu mencampuri ajaran orang. Mencampuri ajaran orang. Markus 16 nomor 15 dan seterusnya. Beritakanlah Bible ke seluruh manusia. Anda akui enggak itu? Enggak usah kau bahas-bahas agama orang. Mulai. Iya. Malu punya agama Anda diperintahkan untuk dijadikan sebagai agama satu-satunya di bumi. Jadikan seluruh orang menjadi Kristen. Kami yang berakal nggak mau jadi Kristen. Ya udah, kalau nggak mau ya udah. Diam kau di situ. Supaya anak-anak kami tidak menjadi Kristen, kalau kami tidak buka mau ya Kristen, isi. ya udah. Kami buka isi dalamnya Kristen. Kenapa kita nggak boleh jadi Kristen? Kami buka karena Kristen bukanlah ajaran Yesus. Ah, gitu bangku. Nggak ada hakmu mengurus agama orang lain. Ajarilah umatmu itu. Saya berhak membela diri, bang. Ajari umatmu. Saya berhak membela diri. Ketika agama produk Barat itu datang ke Nusantara untuk dianut, kami punya hak untuk membela diri. Paham? Jangan pakai karakter penjajah. Jangan Anda membatasi hak bersuara. Nggak boleh. Agama Anda diajarkan. Pergilah. Tujuanku satu, agar umat Islam tidak menjadi Kristen. Ya udah, di umatmu ajari itu. Nah ini caraku mengajarkan mereka supaya tahu Kristen. Sama seperti ketika orang melarang untuk jangan memakan narkoba. Ajari aja Al-Quran, maka seorang ahli harus menjelaskan dampak bahaya dari narkoba. Oke? Kami harus menjelaskan. Ini akibat dari narkobeng. Kalau Anda memakan narkobeng, ini akibatnya. Tanda-tanda orang konsumsi narkobeng, ini tanda-tandanya. Kami harus menjelaskan karena itu bahaya. Ada di balik ini sama kau ini. Negatif ada memang. Saya tidak ingin umat Islam menjadi murtad. Ya udah, ajari umatmu kalau itu ketujuanmu. Inilah yang saya ajarkan. Wahai umat Islam, jangan menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Ayo. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua manusia menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Saya datang menghalang. Umatmu saja ajari itu. Jangan mau menyembah makhluk kuburan. Jangan menyembah makhluk kuburan. Kenapa Anda marah? Ngapain kau sebut-sebut Yesus di ajaran? Enggak ada di Quran. Karena Yesus mengajarkan seluruh orang menjadi pengikutnya. Emang siapa yang mau? Siapa yang mau? Terlalu mencampuri urusan ajaran. Bukan terlalu mencampuri urusan agama, Bong. Ketika Anda datang membawa produk, Anda menjual produk ini, Anda menjual produk, maka kami harus membahas produk yang Anda jual supaya tidak mencelakakan orang lain. Kami nggak jual sama kau, nggak perlu. Kau itu nggak perlu di Kristen. Hei, saya baru-baru ini dilaporkan gara-gara saya membantah misionaris yang datang ke rumah saya. Paham ente? Misionaris datang kepada saya untuk mengajak saya menjadi Kristen dengan cara membagikan baju-baju yang ajakannya menjadi Kristen. Anda mau supaya saya diam, supaya Anda bisa mengkristenkan orang Islam dengan mudah. Itu kan yang Anda mau?
Ngarang kau lagi, ngarang. Kok jadi ngarang? Buktinya Anda membawa istilah Alkitab, istilah Injil Anda bawa, Ya, memang istilah bahasa Allah, bapakmu itu. istilah Roh Kudus Anda bawa. Tujuannya apa? Untuk mengaburkan Bukan akidah bahasa umat bapakmu itu Islam. kan? Itu bahasa Indonesia. Itu bahasa, mana ada Roh Kudus bahasa Indonesia? Kau Mana ada Injil bahasa Indonesia? Mana ada Alkitab bahasa Indonesia? Makanya Mana ada belajar Nabi dan kau. Rasul bahasa Makanya Indonesia? belajar kau, Semua bahasa-bahasa yang dari Islam yang Anda gunakan itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Al-Quran. bahasa Islam, bahasa Quran tidak ada. Yang ada itu bahasa Arab. Nenekmu Bahasa negara. kiper, nenekmu kiper. Nggak ada Al-Quran bahasa Islam, saya, tidak ada bahasa Al-Quran Quran. saya jelas tertulis. Nih, saya tunjukkan sama kamu. Ini kitab sucinya umat Islam. Nih tertulis nih. Framing aja kau. Jangan Anda menangis. Nih, aku tunjukkan kamu. Nih orang beragama. Anda naik ke sini, Anda naik menangis. Harusnya Anda naik di sini, Anda belajar. Nih, ayat Menangis, kedua. menangis. Nih. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Untuk apa kau tunjukkan itu? Untuk apa kau tunjukkan? Alladzina yu'minuna bil Untuk apa kau ghaibi tunjukkan wa itu? yuqimuna as-salat Allah. wa mimma razaqnahum Kamu terlalu mencampuri agama orang kau. Ini tertulis Alkitab. Terlalu mencampuri agama Ini orang kau. tertulis Alkitab nih. Ayat kedua. Allah. Nah, mana coba tunjukkan di dalam Bibelmu tulisan Alkitab. Ada enggak? Kalian nanti di kotak-katik Alkitab Al-Quran kalian ngamuk. Ada enggak Makanya sama. tertulis? Ada enggak tertulis Alkitab di kitabmu? Enggak ada urusanmu. Kok nggak ada Urusanmu apa di urusan? agama orang lain? Ini Alkitab adanya di Quran, tidak ada di kitab lain, termasuk di kitabmu. Kenapa ini menjadi Alkitab juga? Ya, Ikut-ikutan. memang bahasa bapakmu makanya tidak bisa dipakai. Alkitab cuma ada di dalam Al-Quran. Memang bahasa Al-Quran ada. Ini nih tulisan, Allah. baca. Itu baca bahasa nih. Arab. Ya, Itu bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Nah, itulah Bukan bahasa bahasa Quran. Itulah bahasa Quran. Tidak Itulah semua bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Quran memakai Nah, bahasa Arab itu pakai otak. Nih, ini Quran kata itu Alkitab. memakai bahasa Arab. Ini kata Alkitab nih. Nih, kutunjukkan kau yang bahasa Ibrani. Nih, ada nggak kata Ibrani? Ada nggak kata Alkitab di sini? Tunjukkan kepada saya. Ada, ada. Nenekmu kiper. Enggak ada Makanya bahasa kalau- Al-Quran. Ini asal lalu ini apa? Ini apa ini? Ini bahasa apa ini? Ini bahasa Bahasa apa ini? Arab. Nah, bahasa Bahasa Arab. Arab. Berarti Bahasa Arab, Al-Quran, pakai otak. berarti Arab menggunakan bahasa Arab kan? Al-Quran menggunakan bahasa Arab kan? Alkitab juga ada bahasa Arab. Ini sekarang kita di Arab atau kita di Indonesia? Alkitab Ini sekarang juga ada kita di bahasa Arab. Ini Bukan sekarang hanya kita di Al-Quran. Arab. Sekarang kita di Arab atau di Indonesia? Jadi jangan framing orang bahasa Sekarang Al-Arab itu hanya ini Al-Quran kita di dipakai. Arab atau kita di Pakai Indonesia? otak. Abang. Di sini kita di Indonesia atau di Arab? Makanya kita pakai bahasa Indonesia. Bahasa Ya, Indonesia kenapa aku bilang pakai gitu. Alkitab kalau begitu, Tuyul? Bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia. Alkitab ini bahasa Arab nih, Bas. Bahasa Arab ini bukan bahasa Indonesia ini, Bosku. Memang bahasamu bahasa Arab, bahasa moyangmu bahasa Arab. Ini Al-Quran saya yang bahasa Arab, Bosku. Udah kutunjukkan samamu. Nih. Ya kalau Al-Quran pakai bahasa Arab memang tidak pakai lagi tidak boleh dipakai bahasa Arab lagi. Kalau sudah Quran memakai. Bibelmu bahasa apa Astaga. awalnya? Bibelmu bahasa apa? Janganlah begitu. Janganlah begitu. Bukan bahasa bapakmu. Saya tanya samamu, Bibelmu tadinya bahasa apa, Om? Enggak perlu saya jelaskan sama kau. Bagimu tidak perlu karena diuntungkan bagimu, merugikan orang. Makanya Tuyul. jangan kotak-katik ajaran orang lain. Kamu yang mengotak-atik Al-Quran dengan mengambil kata Alkitab, Tuyul. Kamu yang sibuk mengambil istilah Al-Quran. Untuk apa kau pakai istilah Al-Quran itu untuk apa? Memang hakmu apa? Ya, ini bahasa Quran, Alkitab. Bahasa hak Arab saya. itu bodoh. Bahasa Arab itu bodoh. Bahasa Arab. Makanya Bukan Alkitab bahasa itu. bapakmu. Nah, sekarang Alkitab itu bahasa apa? Ya banyak bahasa, mau pakai bahasa Indonesia. Nah, ada inilah bahasa Inggris ada. inilah
Kalau mau naik ke komal hanya modal darah babi yang ada dalam tubuh bergejolak. Pakai ilmu bang, pakai ilmu. Jangan naik di sini malu-maluin saudara kami Kristen yang lain. Tandukmu itu udah mulai tahu seperti tanduk kambing loh. Loh, dengan nyerang pribadi seakan-akan Anda ganteng kali. Muter balikan lagi setelah kau hajar, kau dihajar kau begini. Loh, saya nggak pernah nyerang pribadi Anda loh. Anda dari tadi ngatain saya bodoh, goblok, tolol. Naik ke sini emosi, giliran dipermalukan. Apa dipermalukan? Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Saya jelaskan sama kau bahasa Arab itu. Kenapa nggak boleh dipakai? Sekarang kitabmu diterjemahkan. Dengar, kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau ke bahasa Indonesia? Alkitab ada bahasa Arab. Kenapa rupanya? Kenapa diterjemahkan pakai bahasa Arab? Ada bahasa Arab. Alkitab itu ada bahasa Arab. Selain tidak kau larang? Apa hakmu di Indonesia? Pakai bahasa Indonesia? Enggak, masalahnya ada tanda tanya besar. Kenapa orang Kristen menggunakan istilah Alkitab padahal terjemahannya ke Indonesia? Harusnya kan buku-buku atau kumpulan buku-buku. Kalau pingin kali menggunakan kata al, kan bisa Anda menggunakan al-kibul. Memang sudah dibilang tidak pakai bahasa itu karena bahasa al-fukat. Kan bisa pakai al-al yang lain. Alama juga bisa. Kenapa harus menggunakan nama lain dari Al-Quran? Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Kenapa Anda pakai? Siapa yang bilang? Kau kan? Ini tulisannya mana? Aduh. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul. Apa? Itu ayat suci Quran. Bukan bahasa Quran, bahasa Arab. Siapa yang melarang bahasa Arab? Nama kitabku itu Alkitab, Pak. Alkitab. Bahasanya apa? Bahasa apa? Nih. Bahasa apa? Ini. Alah, ini. Bahasa apa itu? Bahasa Arab kan? Yes. Nah, iya, siapa yang larang pakai bahasa Arab? Enggak ada. Tidak ada yang larang menggunakan bahasa Arab. Oh, pakai otak kau. Yang saya pertanyakan, kenapa Anda menggunakan kata Alkitab? Ya bahasa Indonesia. Alkitab itu bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesia. Kenapa rupanya? Nenekmu kiper. Nah, nenekmu kiper. Itulah penipu kan, tipu. Penipu kan tipu. Teman-teman, kita lihat nih, ada 11.000 lebih penonton di YouTube, kurang lebih 1.000 penonton. Orang ini menipu dengan mengatakan kata Alkitab adalah bahasa Indonesia. Penipu. Bahasa Alkitab dibilang bahasa Indonesia. Aku mau pergi sekolah. Aku ingin beli buku cetak deh, buku cetak Alkitab matematika. Belajar. Aku ingin beli buku cetak Alkitab Inggris, Alkitab IPS. Alkitab bahasa Indonesia. Bukan buku itu bukan Alkitab tapi kitab buku. Nah, itu bahasa Arab. Kitab itu buku. Sekarang Alkitab itu hanya merujuk kepada Al-Quran. Siapa yang bilang Al-Quran kan pakai bahasa Arab? Iya, Alkitab itu nama. Pakai bahasa Al-Quran. Alkitab itu nama Al-Quran. Bahasa apa dia? Bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ah iya. Memang hakmu melarang pakai bahasa Arab apa? Bukan masalah hak atau tidak hak. Kenapa? Alkitab itu, Pak. Alkitab itu, Pak. Itu nama kitab Al-Quran. Sekarang, kenapa Anda menggunakan kata Alkitab? Boleh Anda jawab pertanyaan saya? Tahu bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia dulu? Nah, kalau bahasa Indonesia, Pak, dari Bible ke bahasa Indonesia bukan Alkitab. Bible ke Indonesia adalah buku. Enggak, definisi apa itu bahasa Indonesia? Tunggu, saya ajarin, Pak, saya ajarin. Makanya harus belajar kau lagi. Buku yang dibawa Belanda ketika dia menjajah di Nusantara namanya Bible. Ketika di Indonesia kan, Pak, namanya buku.
Buku Pak, bahasa Indonesianya Pak, buku. Tetapi karena Kitab, satu buku. Lihat KBBI. kitab itu buku, Buku itu sama Pak. dengan kitab. Tahu? Kitab. Buku Kitab itu sama dengan buku, kitab. berasal dari Itu bahasa bahasa Indonesia. Arab. Tapi Bible Pak, Bible ketika di Indonesia kan bukan kitab, tapi buku. Itu Pak, buku Pak, buku. Nah, kenapa kitab Anda mengambil nama lain Al-Quran Alkitab? Tujuannya apa? Untuk menipen. Untuk menipen. Kau yang bilang itu kan? Kau. Untuk menipen. Kalau Nggak bukan ada yang untuk melarang menipen, orang bahasa Indonesia kalau pakai bahasa Indonesia. kalau bukan untuk menipen, kenapa harus menggunakan bahasa Al-Quran? Tidak ada orang Indonesia itu dilarang untuk pakai bahasa Indonesia, tahu? Itu bukan bahasa Semua Indonesia. bahasa yang digunakan dalam Alkitab itu bahasa Indonesia. Cak Ayu, Tahu bahasa Indonesia enggak? Cak Ayu, Tahu? Alkitab itu bukan bahasa definisinya? Indonesia. Apa definisi bahasa Indonesia? Cak Ayu, Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Pakai otak, definisi bahasa Indonesia apa? Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya Alkitab adalah apa? Sang buku. Alah, otaknya itu. Malu ya Bang ya, Tularkan sama malu ya. orang kebodohan. Abang, Jangan malu. jangan kau tularkan kebodohan sama orang. Abang malu ya Nggak Bang ya. usah. Malu ya. Enggak usah kebodohan. Malu ya abangku. Enggak usah kau tularkan. Abangku malu ya Bang. Malu apa? Malu ya. Ternyata nama Al-Quran dicatut masuk ke dalam Bible. Malu ya Asal Bang. buka komal bahasa ajar Kristen. Ya, jadi jangan menjual Memang produk tujuanmu kalau apa? begitu. Bahasa ajaran Kristen. Tujuan saya supaya orang semua tahu bahwa Kristen Dibalikan sendiri nanti tidak paham dibahas paham Bible. Al-Quran. Silakan Anda keberatan. bahas, silakan Anda bahas. Saya dengar, silakan Anda bahas. Silakan Anda bahas, saya dengar. Jadi Apa yang Anda mau janganlah. bahas? Apa yang Anda ingin bahas dari Al-Quran? Tidak ada, karena Kami kalian tidak tidak ada mau ilmu. banyak sebenarnya, tapi kami tidak mau. Apa yang Anda mau bahas Aduh. dari Islam? Kalian Kami nggak tidak mau ngerti. karena kenapa? Itu hak kalian itu. Membacanya aja kalian tidak tahu, gimana mau bahas? Bible aja yang bahasa Indonesia kalian tidak tahu, apalagi Quran. Jadi Tidak tahu. Memang tidak ada terjemahan Quran, ada kan? ada, Alah. tapi Al-Quran Jadi dipahami jangan. bukan hanya satu Banyak terjemahan sebenarnya. Kalau saja. dipermasalahkan paling banyak di kitab kalian itu banyak yang dipermasalahkan. Apa? Ditanya-tanya, tapi kami tidak mau. Satu aja. Tidak mau kami, tidak Ya, mau. tidak, karena memang kau tidak tahu disiplin ilmu menguasai Quran. Memang tidak ada ilmunya. Nah, saya tanya Membahas sama kau sekarang. Enggak, saya tanya Memba- sama kau sekarang. Apa itu? Isa itu zaman siapa? Zaman Musa Harun ya lah. tidak diterangkan dalam Al-Quran. Nah, ini tidak diterangkan ini. Lah, kenapa kamu jadi menyek-menyek Nah. begitu? Kenapa Jangan jadi? begitu ya. Kenapa Anda jadi kayak begitu? Saja tidak bisa kau jawab. Untuk apa saya tahu dia di Nah, pemerintahan untuk siapa? apa saya tahu? Untuk apa? Tidak bisa Apa kau jawab. hubungannya? Apa Jadi makanya hubungannya? jangan bahas-bahas agama orang. Apa hubungannya dengan iman saya? Kolerasinya apa? Korelasinya dengan iman saya apa? Ya di kitabmu kan ada. Apa itu? Isa itu anak Maryam saudara Harun. Iya, Memang terus? sezaman mereka. Sekarang kalau Yesus disebut anak Daud, nyoha, nyaho, nyoha, Iya. nyaho, nyoha. Keturunan Daud lah. Jadi, Keturunan itu katanya. Di situ tidak Makanya- dikatakan, hei, dengar. Makanya Di situ jangan- tidak dikatakan keturunan maka Daud, otak- tapi otak- anak Daud. Otakmu itu jangan pakai Hei, untuk membahas agama Yesus orang lain. dikatakan Karena sebagai anak kita Daud. beda pemahaman. Dengarkan saya. Bahkan di dalam Beda Roma pemahaman, 1 nggak akan ketemu. Roma 1 nomor 3 dikatakan Yesus adalah sperma Daud. Ya terserah kau lah. Bukan terserah saya, itu di Bible Terserah kau mengatakan itu. begitu. Tapi nggak usah lah bahas-bahas agama orang. Kenapa kau nangis? Nanti Kenapa kau kalau nangis? terjadi pembahasan itu, Kenapa makanya kau tidak ada lagi nangis? toleransi Kenapa? agama. Kenapa kau Ah, nangis? kau pilih satu jenazah Yesus adalah anak Daud. Yesus adalah spermato Daud. Roma 1 nomor 3. Yesus disebut sperma Daud. Jauh kali jaraknya sperma Daud itu, kok bisa ke Maria, paman? Makanya pakai otak pemahamannya. Dari tadi otak terus. Karena memang otak mungkin tidak sampai. Otak Kan terus saya saya bilang. tanya. Betulkah Yesus itu sperma Daud?
Nggak perlu saya jawab sama itu sama kau. Ya, karena memang kau malu. Gimana mau menjawab? Beda. Gimana mau menjawab? Udah beda. Cara berpikirmu udah beda. Ya, sekarang Anda berpikir dikatakan Isa katanya Maria saudara Harun. Anda mengatakan seakan-akan sesaman. Sekarang kalau Daud punya sperma Yesus sesaman atau tidak? Tidak, Bang. Betul sekali. Memang pakai otak ya. Loh, Bisa. Yesus adalah sperma Daud. Roma 1 nomor 3. Sesaman enggak spermanya Daud dengan Daud? Parah sekali. Sakit. Oh, Nanti jantung disinggung pindah. nanti kita mau ya kemenja kau. Oh, jantung pindah ke kanan. Oh my Kalau God. kami nggak ada, karena di Alkitab kami di Hinda itu ada Tuhan yang membela. Kami Siapa hanya yang saja menghina kitab itu. Hanya Anda? saja itu. Siapa Iya. yang menghina kitab Anda? Siapa? Hah? Hah? Posisi Harusnya, kami harusnya, yang menjelaskan. dengar. Kalau membela enggak. Harusnya ibu Anda itu protes ke Tuhan. Sebab Anda ini harusnya kelaminnya wanita dengan karakter Anda ini. Naik di komalnya orang, ngamuk-ngamuk, protes, bla bla bla, Iya, tanpa kan. ilmu. Karena Anda itu yang harusnya jadi kau ambil urusan wanita, agama jangan orang jadi yang bukan pria. agamamu. Anda itu Bahas mulut agama yang bukan Anda agamamu. mulut perempuan. Mulut perempuan Bahas Anda agama yang itu. bukan agamamu, Mulut makanya. perempuan Anda itu mulut bahas saja agamamu, perempuan. bahas saja agamamu. Kalau agamamu tidak mau dibahas, Bang, dengarkan. Hentikan menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Siapa yang larang? Memang hak bapakmu itu hakmu. Kalau begitu, jangan hentikan saya. Anda mau Mana ada menghentikan yang- saya. Tidak ada Anda mau hak untuk menghentikan melarang itu. saya. Tetapi Anda nggak mau menghentikan menggunakan istilah agama saya. Tidak ada hakmu melarang bahasa Indonesia di Tidak ada juga hakmu melarang-larang saya. Ya, ajaran agama kami ada hak kami. Kenapa kau bahas? Istilah agama kami juga ada hak kami. Kamu apa? Apa istilah agamamu? Alkitab, Allah, Nabi, Itu bukan Rasul, Roh Kudus. Apa? Bahasa Arab itu bukan bahasa bapakmu. Nenekmu bahasa Arab. kiper. Justru karena itulah bukti kalau itu bahasa kitab Arab itu saya. ada Kristen, Dan bahasa karena Arab kitab itu saya dipakai Kristen itu di bahasa orang Arab Arab. itu. Paham kau, Dek? Orang Arab Kristen pakai bahasa Arab. Kenapa tidak kau larang? Di sini Arab. Alah. Di sini Arab. Iya, bahasa Indonesia, makanya kami pakai Di bahasa sini Indonesia. Arab. Di sini Arab. Tidak ada hakmu untuk melarang kan? Di sini Memangnya Arab. kau orang Arab? Memangnya kau orang Arab? Samalah itu, Abang. Kamu tidak punya hak juga melarang saya membahas apa yang ingin saya bahas. Ya, itu kitab kami. Selama kau menggunakan istilah agama kami. Sama kan? Istilah agama, bukan istilah agamamu. Itu bahasa Arab, bukan istilah agamamu. Itu Nenekmu bahasa Arab. kiper. Apapun yang kau katakan hari ini, ketika kamu punya kitab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi masih menggunakan istilah-istilah Arab, berarti tujuanmu adalah supaya menipu umat Islam agar umat Islam bisa murtad. Arab itu bukan hanya agama Islam, goblok. Ada agama Anda Kristen. menggunakan istilah-istilah Arab karena Anda Ada ingin agama menipu, Kristen, ada agama Kristen di Arab. ingin menipu umat Islam yang awam. Nah, menipu lagi, mengframing lagi kau. Kalau Anda tidak mau menipu, kenapa Anda menggunakan bahasa Arab? Tujuannya Ya, apa? memang Emang kenapa orang rupanya? Kristen Kau- itu Indonesia Mau bisa pakai bahasa Arab? Arab, bahasa Inggris memangnya Emang hakmu apa? orang Kristen Indonesia Urusanmu bisa apa? bahasa Arab? Memang Hah? urusanmu apa? Pakai bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, mau apa? Memang Jelas, kenapa? jelas. Dengarkan, Bung. Alah. Dengarkan saya. Tidak ada Roh Kudus di dalam agamamu. Kenapa kau gunakan kata Roh Kudus? Bahasa Indonesia. Itu bukan bahasa Indonesia, Roh Kudus itu. Alah, bukan bahasa Indonesia. Hei, Bukan bahasa Indonesia. yang bahasa Indonesia itu arwah. Bukan Dengan bahasa Indonesia. murni atau suci. Harusnya kalau Anda mengatakan bahasa Indonesia, harusnya Anda menulisnya apa? Arwah suci atau hantu suci. Makanya Red. kau belajar biar kau tahu itu bagaimana apa itu kata-kata bahasa Indonesia. Bahasa aslinya adalah pneuma hotheos. Belajar dan belajar. Biar kau Pneuma tahu itu hotheos bahasa dalam Indonesia. bahasa Yunani. Pneuma hotheos dalam bahasa Yunani. Indonesianya adalah hantu suci. Mengklaim terus. Hantu suci Bahasa disebut Quran, Roh bahasa Kudus. Quran. Beda dong. Pneuma hotheos ketika di Indonesia kan apa? Hah? Hantu suci. Ya, ya.
Memangnya bahasa Arab itu ada hak Hantu suci melarang diganti menjadi Roh Kudus. orang. Memang Maksud lu kau punya hak melarang apa? orang pakai bahasa Arab. Maksud lu apa? Ada hakmu. Kalau Ada hakmu. kalau sesuai Ada. nggak apa-apa. Pneuma Hotheos kok disebut Roh Kudus kan nggak Apa sesuai, Bang. urusanmu dengan bahasa Arab? Apa Nggak urusanmu bisa, dengan bahasa nggak bisa Arab? karena Roh Kudus itu adanya di Apa Al-Quran. urusanmu dengan bahasa Arab? Zuma. Roh Apa Kudus urusanmu dengan itu, bahasa Arab? Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Alah. Roh Kudus itu ada di Apa Al-Quran. urusanmu dengan bahasa Arab? Roh Kudus Kenapa itu kau ada di melarang Al-Quran, orang bahasa tidak ada Arab? di Bible, tidak ada di Bible. Alah. Tidak ada di Bible. urusanmu, tidak ada hakmu melarang orang Nah, pakai bahasa oleh Arab. karena itu, Bung, Tidak ada. oleh karena itu, Anda tidak mau diganggu agamanya, tapi Anda mengambil istilah agama kami, gitu. Bukan istilah agamamu, itu bahasa Arab. Ada apa hakmu melarang orang pakai bahasa Arab? Pertanyaan saya, Kalau memang itu bahasa Arab. pertanyaan saya, Pertanyaan saya. kenapa agama Anda Pertanyaan masih menggunakan saya. bahasa Arab, sementara ini Indonesia? Kenapa? Memang hakmu apa? Kenapa Anda menggunakan? Bukan Kenapa itu kau tanya, jawabannya. memang Bukan apa itu urusanmu dengan jawabannya. bahasa Arab? Bukan itu jawabannya. Kenapa Anda Memang urusanmu menggunakan dengan bahasa Arab apa? Kau yang Kenapa ciptakan Anda bahasa Arab. menggunakan bahasa Arab sedangkan ini Indonesia? Apa jawabannya? Karena ingin Bahasa menipu. Indonesia. Karena ingin menipu umat Islam. Menipu. Itu aja, bro. Menipu. Sudah ada di otakmu, menipu. Ya iya dong, iya dong. Hanya di ajaranmu itu ada. Terus apa tujuannya kau menggunakan istilah Arab? Ya kalau mau pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, apa urusanmu? Saya tanya, apa tujuanmu menggunakan bahasa Arab? Tidak ada kami pakai bahasa Arab. Loh, Bahasa Indonesia. Di kitab kami ada bahasa Indonesia. Roh Kudus Apalagi? itu bahasa apa? Roh Kudus. Bahasa Indonesia. Nenekmu kiper. Makanya belajar nenekmu kiper. Makanya belajar kau. Aduh, parah nih parah. Makanya Naik ke sini. belajar kau. Abang panas ya sampai buka baju ya? Panas ya, Bang? Iya panas. Makanya pakai otak. Panas dia, teman-teman. Bahasa ini. Ya pakai bahasa Iya. Indonesia, siapa yang larang? Bahasa Indonesia Siapa yang lagi. larang? Indonesia. Roh Kudus bukan bahasa Indonesia, Alkitab bukan bahasa Indonesia, Nabi, Rasul bukan bahasa Indonesia, kemudian Allah bukan bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia ayat apa? bukan Apa bahasa definisi bahasa Indonesia, Indonesia dulu? soleh Eh. bukan bahasa Indonesia, Apa bahasa ya definisi paham bahasa ya. Indonesia dulu? Kemudian imam tidak tahu. itu bukan bahasa Indonesia. Banyak bahasa Indonesia yang apa? kalian ambil dari Al-Quran, Tapi kalian kau pakai tidak di tahu itu terjemahan apa yang disebut kitab dengan bahasa kalian. Indonesia. Apa tujuannya? Apa itu bahasa Indonesia? Untuk menjalankan misi pemurtadan kristenisasi. Bahasa Indonesia aja tidak kau tahu artinya Gitu. apa. Oke ya paman ya. Apa bahasa Indonesia? Apa ya paman ya, ngerti ya. Jadi agama Anda itu memang harus dibahas. Setiap hari harus kami bahas setiap hari supaya Dan tidak ada setiap orang kamu buka, tertipu. Saya akan menentangmu terus. Ingat, Supaya tidak ada setiap buka, orang saya akan tertipu. menentangmu terus. Dan Silakan suatu saat aja. saya menentangmu terus. Silakan aja, dan saat Iya. itulah saya akan permalukan terus agama Anda. Saya akan mempermalukan terus. Bagaimana kau tidak tahu? Pada misi bahasa Indonesia saja kau tidak tahu. Saya akan mempermalukan terus. Siapa yang dipermalukan nanti di situ tahu. Saya akan menentangmu terus. Asal Tidak bukan kau bisa. komal, saya akan masuk. Anda Itu. ketika mencuri istilah Islam, tidak bisa Anda Mencuri permalukan lagi, saya. ya. Itu mencuri itu. Mencuri. Mencuri. Memang milikmu. Memang Nah, milikmu. Dari mana ambil istilah Injil? Memang milikmu. Dari mana ambil istilah Injil? Memang milikmu. Dari mana ambil istilah Injil? Allah. Emang bukan lagi. Emang bukan Bahasa di dunia lagi. ini ada yang diadopsi dari Tidak bangsa lain. hanya menggunakan biasa-biasa saja. Itu ada tujuannya Anda menggunakan istilah-istilah Al-Quran untuk menjebak umat Islam tujuan. awam agar bisa menjadi Samakan Kristen. otakmu dengan kota orang lain, ada tujuan. Kau itu tujuan Maaf, apa? Ye. Pasti ada tujuan ini kan.
Maaf Ada tujuan, ya. makanya kau bahas-bahas ajaran agama orang lain. Tujuan saya supaya umat Islam tidak tertipu dengan agama yang dari Makanya barat yang umatmu ke saja ajari. Islaman. Umatmu saja ajari, umatmu Ini saja saya ajari. ajarin mereka supaya jangan tertipu agama Nah. dari barat yang tampil ke Jangan Islam-Islaman. kau kotak-katik ajaran agama orang lain. Itu Sampai ada Quranmu gereja saja kau ajari. bernama Isa Al-Masih. Cie, cie, Quranmu cie. saja kau ajari. Sampai Quranmu ada yang gereja bernama Kalam Ilahi. kau kuasai pun Kalam Ilahi ini Huhui, huhui. Sampai Jadi- ada ibadah Jumat Agung juga. Cici Jumat juga dipakai. Cici. Ada Makanya lagi selalu kau dipermalukan ada lagi si istilah Edi, baru ini siapa lagi? yang lagi tenar-tenarnya. Apa lagi? Doa subuh. Cie, doa subuh. Itu udah bahasa Dasar moyangmu itu. agama Itu bahasa tidak punya Indonesia. jati diri. Agama tidak punya Kami jati orang diri. Indonesia pakai bahasa Indonesia. Kami orang Mana Indonesia ada pakai doa? bahasa Indonesia. Doa itu bahasa Quran. Nah. Subuh itu bahasa Quran. Mana ada bahasa Quran, itu bahasa Arab. Bahasa Iya. Quranmu itu bahasa Arab, bukan bahasa Quran. Ya itulah bahasa Quran Arab yang mengambil bahasa digunakan. Tidak semua bahasa Quran itu Bukan bahasa berarti yang Arab. digunakan Bahasa itu tidak boleh sehari-hari untuk nggak orang lain. semua. Itu bahasa Arab. Contoh kata Allah. Allah itu bukan bahasa Arab, itu adalah nama. Iya, dari Aramaik itu, bukan Arab, dari Aramaik. Apa coba Alaha. Aramaik? Aramaiknya apa coba? Saya Alaha, bingung dengar. Alaha. Alaha. Kata Alaha dari situ. Alaha kalau di Indonesia kan apa? Ya Allah. Tuhan tuyul. Tuhan tuyul, Kasihan, Tuhan tuyul. kasihan deh lo. Kasihan. Kasihan deh lo. Modal pikir itu juga tuh, bukan Alaha itu bahasa Aramaik, Indonesianya Tuhan atau Kira sesembahan. bahasa Arab ya Allah. Allah. Itu bahasa Aramaik. Kasihan. Kasihan. Anda tidak akan sanggup menghentikan saya. Mengumpulkan koinnya aja kau ini. Woi, cemburu ndak ada koinnya. Kasihan deh lo. Kita bermandikan koin, dia nggak ada koinnya. Tapi hanya saja dengan Ada, mengumpulkan ada. koin kau kotak-katik Kasihan sama orang deh lain. lo. Saya adalah ketua pembina Kalau mau apologet mengumpulkan Islam koin, ajari Indonesia. kitabmu Yayasan sama saya umatmu. yayasan resmi dari negara. Saya memiliki kemudian badan hukum yang diresmikan oleh negara. Anda tidak Iya. punya hak menghentikan saya. Kita saja kewajarkan sama umatmu. Jangan kita orang Oh, nggak lain kau bisa, kotak-katik. nggak bisa karena Kristen yang memulai, Bu, nggak bisa. Siapa mereka itu lagi kau bawa Kristen yang memulai, Kristen yang memulai bukan kami. lagi. Kristen yang memulai menggunakan istilah-istilah kitab suci kami. Kalian yang memulai. Istilah, memang istilah moyangmu kan saya bilang istilah moyangmu. Terima kenyataan. Jangan kau membantah. Memang saya ada karena kalian ciptakan. Agamamu yang menciptakan orang apologet Indonesia Islam dilarang ada. memakai bahasa Indonesia, tahu? Orang Agamamu Indonesia yang berhak memakai menciptakan bahasa kami Indonesia. ada. Kami menghindarkan Orang anak-anak kami Indonesia supaya berhak jangan memakai tertipu. Bahasa Indonesia juga. Sekarang saya tanya Orang samamu. Indonesia berhak Sekarang saya memakai tanya. bahasa Nih, Indonesia. saya kasih contoh. dengar. Ini ada bingkisan. Ya. Ini bingkisan nih. Kalau di dalamnya, di Tidak luarnya ada orang tertulis. Indonesia dilarang untuk memakai bahasa Indonesia. Tidak ada. Ini ada bingkisan. Makasih sahabat Kojat. Ini ada bingkisan. Tertulis di luar pisang. Begitu dibuka isinya kacamata. Bohong enggak itu? Bohong enggak kalau tertulis di sini pisang tapi isinya kacamata? Bohong enggak? Bohong dong. Begitu juga kalau buku ini tertulis Alkitab tapi isinya bukan Alkitab, itu juga bohong. Sampai sini paham? Paham, Memang Dek? hakmu yang menentukan kitab orang lain. Itu paham enggak, Dek? Paham enggak? Enggak. Kau yang menentukan kitab orang lain. Paham enggak, adekku Tidak ada cantik? urusanmu dan tidak ada hak Nah, untuk kitab kalau orang Anda lain. mengatakan begitu, adekku cantik, Tidak ada saya hak juga untuk mengatakan orang lain. tidak ada hakmu melarang saya membela akidah saya, Dek. Maka bukan mengotak-ngatik ajaran orang lain. Saya tidak Ajari mengotak-atik saja Quranmu. adekku. Saya tidak mengotak-atik Ajari saja adekku. kitabmu. Saya tidak mengotak-atik adekku. Saya Ajari saja meluruskan. kitabmu. Saya Mungkin meluruskan, tidak kau kuasai Dek. ya.
Adekku Makanya saya itu modal. meluruskan adekku supaya umat Islam jangan tertipu, adek. Ya udah, ajari saja agama Islammu. Nah, ajari ini saja ajaran agama Islam. Islammu. Saya yang nonton pakai sini saja 10.000 kitabmu k ngajari ini. mereka. Yang nonton 10.000 k ini itu Pakai Islam saja semua, Dek. kitabmu. Itu Nggak usah Islam, kau Dek. taati kitab orang Jadi lain. selama ini setelah api berdiri apa katanya? Oh, jadi Injil itu bukan Bible ya, Kak? Ya bukan dong. Oh, jadi buku Lukas itu bukan Injil ya? Bukan. Markus itu bukan Injil? Bukan. Nah, alhamdulillah dengan adanya apologet Islam mereka sudah tahu, oh ternyata 4 kitab kanon ini dan surah-surah polis itu bukan Injil. Nah, itu Nah, manfaatnya. itu otakmu itu kan. Nah, itu otakmu itu kan. Kau kira Itulah bukan Injil. manfaatnya. Itu manfaatnya. Lalu mereka mengatakan Jadi kepada Bang Suma, Bang Suma, menyanggah apakah Lukas, kitab apakah yang buku tidak kau Lukas, tahu. apakah buku Markus itu Injilnya Yesus? Saya katakan bukan. Oh gitu. Jadi yang tidak Oh, kau tahu pun kau gitu. ajari. Itulah kau itu. Yang tidak kau tahu. yang Apakah tidak kau Kristen mengerti, itu kau ajari. ajaran Itu. Yesus? Saya bilang sama mereka, bukan. Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Akhirnya mereka sadar, anak-anak Islam yang selama ini merasa bahwa Kristen agamanya Yesus, sadar setelah saya ada, oh ternyata Kristen Yalah, itu bukan agama Yesus ya. Ya, terserah mereka yang masuk Islam karena itu terserah. Yesus tidak Tapi mengenal jangan kau agama dekati kebenaran yang tidak Kristen. benar, kau tidak benar juga kau Yesus tidak jelaskan. punya pengikut yang tidak bersunat. Tidak ada pengikut Yesus makan babi, ku bilang. Oh gitu ya, Kak? Iya. Pengikut Yesus semuanya tidak makan babi. Pengikut Yesus tidak ibadah minggu. Pengikut Kita mau ada Yesus nggak ada Yesus. tidak Tapi kau besar Natalan. teologi Yesus. Yesus tidak mengajarkan menyembah dirinya. Begitu. Jadi anak-anak Islam sekarang sadar bahwa ternyata Kristen itu bukan ajaran Yesus. Ya Begitu, terserah kau lah Cak itu. Ayu. Ajaran mulai itu ajaran sesat mulai itu ya kan. Ajaran sesat itu ya. Emang Yesus Nah. mengajarkan Kristen? Ya, iya, Di ajarannya mana? itu penuh Di dengan mana kemenangan Yesus atas mengajarkan kasih. Kristen? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Kristen itu adalah yang dibuat oleh manusia sebagai agama, sebagai pengikut Kristus, bukan yang dibilang oleh Tuhan. Lain dengan agama yang belum harus ini. Yang saya tanya, adalah ini. Yang apakah dibilang Tuhan, Yesus agama mengajarkan adalah ini. agama Kristen, Cak Ayu? Tuhan tidak mengenal agama, Tuhan tidak mengenal agama. Berarti Yesus tidak mengenal Kristen. Ihu, tepuk tangan dulu yang meriah. Bukan ciptaan Tuhan agama itu. Berarti Orang Yesus manusia yang menamakan tidak itu mengajarkan agama Kristen. ini. Makasih sahabatku Master, semakin Jadi- sakit hati dia ini. Huhui. Berarti Nah, Yesus lagi, tidak nah. mengajarkan Kristen. Jadi kau kira agama itu yang dikatakan oleh Tuhan. Tidak pernah ada Tuhan mengatakan agama ini, agama ini. Tuhan itu Matius tidak 5 mengenal agama. Matius 5 nomor 20 kata Yesus, Hanya ajaran, jika hidup ajaran, dengar itu saya ajaran. ajarin. Firman-Nya, Kata Yesus di dalam Matius 5 nomor perintahnya, 20, larangannya itu. jika hidup Bukan agama keagamaanmu, Kristen, jika agama hidup ini, keagamaanmu agama ini tidak tidak ada itu. lebih baik dari hidup keagamaan orang-orang Yahudi, kau tidak akan masuk surga. Tepuk tangan lagi. Ternyata Yesus mengajarkan agama, Cak Ayu. Jika hidup keagamaanmu, kata Yesus, tidak lebih baik dari agama orang-orang Yahudi, orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Jadi Ya, manusia menamakan agama. harus Manusia lebih keagama. benar dari agama orang agama Yahudi. Mengajarkan yang benar, Dan ternyata mengajarkan muncul bukan agama mengajarkan membunuh. Kristen. Bukan Ternyata mengajarkan Yesus berzina. tidak mengajarkan agama Kristen. Oh, sakit. Oh, Agama itu tidak mengajarkan untuk membunuh. Itu agama. Agama itu tidak mengajarkan untuk mencuri, Kalau membunuh Tuhan boleh nggak? berzina. Membunuh Tuhan boleh nggak? Membunuh Tuhan boleh nggak? Bukan perintah membunuh. Tapi Membunuh karena Tuhan sakit boleh hati. nggak? Membunuh Tuhan boleh nggak? Orang sakit hati yang membunuh. Membunuh Orang Tuhan boleh nggak? pembenci yang membunuh. Oke. Berhasil nggak? Pembenci.
Berhasil nggak pembenci Tuhan membunuh Tuhan? Penjahat itu pembunuh. Berhasil nggak pembenci Tuhan membunuh Tuhan? Meong. Berhasil nggak? Ya udah dibunuh. Siapa yang membunuh? Pembenci. Nah, iya, para pembenci, para penjahat. Ya, penjahat berhasil membunuh Tuhan Anda. Apa yang Anda dapatkan setelah Tuhan Anda dibunuh oleh penjahat? Tidak perlu kau tahu. Apa Tidak perlu keuntungan saya buat Anda? Kita ini bukan Apa berdiskusi. keuntungan berdebat. buat Anda Tidak perlu. setelah penjahat membunuh Tuhan Anda? Apa keuntungan untuk Tidak Anda? perlu kau tahu, tidak perlu kau tahu. Kami yang tahu itu. Orang Kristen. Ternyata Anda menerima keselamatan dari penjahat setelah membunuh Tuhan Anda. Tepuk tangan nggak? Tepuk tangan nggak? Tepuk tangan dong. Harus ke neraka. Ternyata Makanya ada kaki di neraka ya, ada kaki. Ada kaki di neraka. Ada kaki di neraka. Penjahat yang berhasil membunuh Tuhan Anda memberikan upah berupa keselamatan kepada Anda. Dengan Yesus dibunuh oleh penjahat, dosa Anda ditebus. Tidak ada kenapa di jajaran itu. Berarti ada sebagai juru selamat Anda, sebenarnya juru selamat Anda bukan Yesus, tapi penjahat yang membunuhnya. Itu para pembenci itu. Pembenci tanpa pembenci. Tanpa pembenci, apakah dosamu bisa ditebus? Pembenci itu tidak akan masuk surga, Zuma. Apakah tanpa Penjahat pembenci itu dosamu tidak bisa masuk surga, ditebus? Zuma. Apakah tanpa Penzina iblis itu dosamu tidak masuk bisa surga, ditebus? Zuma. Apakah tanpa Penjahat iblis dosamu itu bisa pembunuh ditebus? itu tidak masuk surga, Zuma. Apakah tanpa iblis merasuki Yudas dosamu bisa ditebus? Tanpa iblis dosamu bisa ditebus? Ya karena lemah imannya itu. Tanpa iblis apakah dosamu bisa ditebus? Apakah tanpa iblis bisa diracuni? Mulai ngaco, mulai mabuk. Berarti berterima kasihlah kepada pahlawanmu iblis. Berarti berterima kasih kepada wanita yang telah meracuni. Tanpa iblis dosamu tidak ditebus. Iya. Minta terima kasih kepada wanita yang meracuni. Oke, sekarang begini. Ulangan 21 nomor 2223. Betul. Orang yang jahat disalibkan dan tidak boleh mayatnya semalam-malaman di tiang salib. Orang jahat yang dikutuk oleh Elohim ketika dia mati masuk ke kubur lalu keluar pada hari ketiga, apakah dikategorikan waras orang yang menyembah orang jahat yang mati dan keluar dari kubur? Waras nggak orang itu? Apakah dikategorikan waras yang mengikut sudah dilihat jahatnya diikuti? Mama, Terbukti jahatnya tapi diikuti. Ada orang jahat disalib dan dikutuk Elohim, mati dia, keluar dari kubur, dituhankan. Apakah orang yang menuhankan? Ada orang jahat diikuti? Apakah orang jahat yang mati ini ketika dia keluar dari kubur dituhankan, apakah orang yang menuhankan orang gila atau orang waras? Menurutmu apa yang mengikuti orang jahat itu baik? Salib itu lambang jahat, lambang kutuk, atau lambang berkat? Salib itu tidak perlu kau tahu. Adalah mama, Hanya luruskan istilah jangan bahas-bahas agama orang. Al-Quran kau pakai. Jangan bahas-bahas agama Giliran orang. dibahas kitabmu tentang salib, apa kau katakan? Anda perlu ketahui itu. Tidak perlu ketahui itu. Jangan kau tahu itu. Saya tanya lagi, salib itu lambang berkat atau lambang kutuk? Salib
Tidak perlu saya jawab sama kau karena tidak ada Hei. pentingnya bagimu. Tidak ada pentingnya bagimu. Wih, supaya Yang umat saya Islam heran nggak kenapa tertipu, kau otak-atik supaya ajaran umat orang lain. Islam tidak Itu tertipu saja, itu dengan saja. salib. Kenapa di otak-atik? Karena Kristen punya amanat agung, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Ya kalau kau tidak mau ya sudah, nggak usah. Harus saya ajarkan kepada orang lain. Ya, yang kami ajarkan adalah orang-orang Kristen yang telah Oh, tidak mana ada? Masa sering- orang Kristen mau kau Kristen kan? Ada aja nih penipu juga ini Kristen itu memang. tidak bukan mengkristenkan. Penipu memang penipu. Jadikanlah seluruh Kristen manusia itu menjadi tidak pengikut. mengkristenkan, tapi mengajari ajaran Tuhan Yesus. Bukan Kepada siapa? mengkristenkan. Kepada siapa? Mengajari ajaran-ajaran Kepada siapa Tuhan Anda Yesus. mengajarkan agama Kristen? Kepada siapa yang mau mendengar? Nah, berarti Kepada siapa termasuk yang mau mendengar? termasuk umat Islam. Ya kalau mereka tidak mau mendengar, udah nggak usah. Iya, makanya kami membentengi akidah kami di sini. Makanya pakai Quran untuk membentengi itu, pakai Quranmu, kitabmu, mengajar umatmu. Pakai kitabmu. Saudara, Jangan pakai kitab orang lain. dengarkan. Membentengi ajaranmu. Dengarkan, Jangan, dengarkan. nggak usah. Untuk Pakai kitabmu membentengi. untuk supaya orang tahu, dokter tahu, ilmuwan tahu cara menciptakan obat untuk mengantisipasi satu penyakit, maka mereka sebelum membuat obat, mereka harus kemudian meneliti, menelaah tentang virus. Virus ini harus dijelaskan. Ini virus macam apa? Ini mengakibatkan apa virus ini kalau masuk ke dalam tubuh? Nah, ketika virus sudah dikaji, barulah dibuat obatnya. Jadi bagi kami, setelah kami mengkaji kemudian Bible, barulah kami bentengi akidah kami. Begitu Ya, maksudnya. makanya ajari kitabmu kau ajari sama Harus, umatmu. sekali lagi saya katakan, Dari untuk kitabmu mengetahui kau ajari obat, umatmu. untuk Bukan mengetahui orang lain obat yang dari terhati. satu penyakit, untuk mengetahui Alah. obat dari satu penyakit, maka penyakit itu harus diteliti, kuman virusnya macam apa, model apa, betul? Kitabmu yang kau teliti, kitabmu. Betul Biar pas kalau kau ajari sama umatmu itu. Betul tidak, Nah, Bang? Betul tidak, Bang? Betul tidak? Ayat-ayat yang bertentangan kau Untuk bagusi, mengetahui kau luruskan, orang gitu. ini sakit apa dan untuk mengetahui obatnya apa, virusnya harus diketahui kan? Iya, makanya kelemahan kitabmu itu harus kau ketahui. Jadi jangan kamu marah kalau Kelemahan kami kitabmu itu harus sedang kau ketahui, meneliti itu virus. Jangan Virusnya marah. itu kelemahan kitabmu harus kau ketahui. Jangan itu virusnya. marah kalau kami menelaah virus. Jangan Setelah kau ketahui marah. virus kitabmu, Jangan makanya kau marah, luruskan. Bang. Jadi kalau ada Nah. orang membahas virus, jangan marah. Kau luruskan virus-virus kitabmu. kau luruskan. Begitu Nah, abangku. itu dia. Begitu. Bukan Karena menghormati virus kitab yang orang muncul lain. ini, virus Tapi yang muncul punya ini tujuan, kayak bunglon. tujuan tertentu. Virusnya ini kayak bunglon dia. Kayak bunglon. Istilah-istilah yang dipakai itu istilah yang tidak bersumber dari agamanya sendiri. Maka kita harus mengkaji virus ini supaya kita tahu cara mengobatinya atau mencegahannya. Makanya, Dengan kau- cara kau- apa kita mencegah virus? Kau teliti Dengan cara kitabmu itu apakah menjelaskan sudah benar. bahaya-bahaya Apakah kitabmu sudah virus, benar? apa Kalau ada yang kesalahan, kau apa yang luruskan. kemudian Itu dia. menjadi cara mengobati virus itu, mengantisipasi virus itu supaya tidak menjangkiti seseorang. Itu harus dijelaskan. Begitu abangku, jadi jangan marah, Harus kau jangan ketahui di kitabmu kesal. itu kelemahan kitabmu apa. Setelah kau Agama luruskan, makanya Anda kau ajari itu, kitabmu agama itu. Anda Jangan itu kitab orang lain dong. punya Alah. amanat untuk mengkristenkan seluruh manusia. Hanya yang kurang urusan itu yang Jadi, mencampuri. oh tidak Kritik. bisa. Kami tidak pernah mengurusi Hindu, tidak pernah membahas yang agama Buddha, nggak pernah. Kenapa? Karena mereka tidak usil dengan Islam. Beda dengan agama Anda. Anda tampil ke Islam-Islaman. Dari sampulnya tertulis Alkitab. Tuhannya, sembahannya yang adalah Theos dirubah menjadi Allah.
Jadi Hindu tidak kami bahas karena Hindu tidak menggunakan istilah-istilah agama kami. Buddha tidak kami bahas karena Buddha tidak tampil ke Islam-Islaman. Tidak seperti kitab Anda, agama Anda. Ada gereja dibikin tuh, gereja. Apa nama gerejanya? Gereja Isa Al-Masih. Pret. Gereja Al-Kalam. Pret. Gereja Kalam Ilahi. Pret. Kenapa tidak menggunakan istilah-istilah agama Anda? Gereja Andreanus Tandilinti Mingkondok Diobela Polokna Nakekeasu. Kenapa anda pakai istilah agamamu? Kenapa? Kenapa harus menggunakan istilah Al-Quran, istilah Islam? Gereja Blasius Asong Tandilinting. Nah, kenapa? Kenapa nggak pakai istilah agama? Kenapa harus gereja Kalam Ilahi? Habis itu Anda mengatakan jangan urusi agama kami, jangan urusi iman kami, jangan urusi kitab kami. Kau pernah dengarkan ada masjid bernama Marten? Masjid Peter Markus. Pret. Ada pernah kau dengar Masjid Paulus? Pernah kau dengar Masjid Yesus? Pernah? Pernah kau dengar? Tidak pernah. Tapi kalau Gereja Isa Al-Masih, Gereja Kalam Ilahi, betul-betul agama kau itu ya. Giliran dibahas kau ngamuk, dijelaskan kau ngamuk, kau emosi. Kita luruskan supaya tidak ada kemudian terjadi persinggungan agama, malah kau mau mengamuk. Kita mau menyadarkan tokoh-tokoh yang ada di agamamu yang punya wewenang untuk melepaskan semua istilah-istilah di agama kamu. Jangan kau pakai istilah agama kami, biar tidak ada lagi pembahasan-pembahasan seputar itu. Gampang toh? Gampang kan? Kemarin kau menggunakan kenaikan Isa Al-Masih, sekarang kamu rubah kenaikan Yesus Kristus. Itu bisa. Berarti yang lain pun bisa kau ganti. Yang tadinya Allah, rubahlah menjadi Theos. Atau biar keren, Dewa. Sebutlah Dewa Ayah, Dewa Anak, Dewa Roh. Jangan kau pakai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ngapain kau pakai Tuhan kami dan Demit? Kenapa nggak pakai istilahmu aja, tuyul? Rasul Paulus, pret. Kenapa kau tidak pakai Apostolos Paulus? Kenapa harus menggunakan istilah kami gitu loh? Padahal kalian benci kami. Kau benci Nabi Muhammad, tapi kau pakai ajarannya, tuyul. Nabi Muhammad yang memperkenalkan Isa Al-Masih. Kenapa kau pakai? Kenapa nggak pakai aja gereja Merkurius, Venus, Jupiter, Pluto? Kenapa harus menggunakan ajaran Nabi Muhammad, tuyul? Habis itu kau naik ke sini mau membatasi kami. Emang lu siapa? Lu panitia surga? Lu panitia surga? Kau mengambil punya orang, tapi ketika yang punya angkat bicara, kau suruh diam. Karakter penjajah.
Ambil punya orang, orangnya keberatan, Anda ngamuk. Itu namanya PARANG, parakang popo. Paham sampai situ? Paham sampai situ? Jadi, kalau Anda sudah menyadari itu abangku yang cantik, bahwa ternyata kalian yang mencari masalah, kami buka diri, mari kita diskusi, kan begitu. Jangan Anda membatasi kami. Tapi istilah-istilah kami kalian pakai. Masih punya malu? Bahasa Arab apa? Kau masih punya malu kan? Nah, kalau kau masih punya malu, bahasa Arab apa? Bahasa bukan moyangmu. bukan hanya sekedar bahasa, itu istilah di agama kami. Istilahnya istilah itu bahasa Arab. Nah, makanya jangan kau larang otak, kami bukan membahas bahasa moyang, itu. bahasa Arab. Masalahnya agamamu bahasa Yunani. Begitu masuk ke Indonesia, kenapa masih menggunakan bahasa Arab? Tujuannya apa? Ya urusanmu, kalau memangnya bahasa Arab, urusanmu dengan bahasa Arab apa? Kalau Hubunganmu dengan memang bahasa Arab agamamu itu mau diajarkan dengan lurus, urusanmu dengan bahasa Arab kau larang dipakai bahasa Arab itu apa? Kenapa kau menggunakan istilah agama kami? Contoh ya, Apa contoh. istilah agama? Itu bahasa Arab loh. Dengarkan. Yohanes 1. Dengar. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya Tidak adalah ada orang logos. melarang bahasa Arab dipakai. Tidak ada. Pada mulanya adalah logos. Logos itu memang bersama-sama benar dengan bahasa Arab. theos. Dan logos itu adalah theos. Theos itu menjadi daging. Theos. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos. Ketika theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kenapa pakai nama Tuhan kami? Jawab coba. Kenapa theos kau terjemahkan pakai nama Tuhan kami? Kenapa? Kenapa kau tidak pakai Tuhan? Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan logos itu adalah Tuhan. Kenapa harus menggunakan Allah? Kenapa? Kenapa kau harus menggunakan nama Tuhanku di agamamu? Kenapa? Kenapa Nama kau Tuhan harus kalian menggunakan? Nama Tuhanmu apa? Theos kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Nama Tuhanmu apa dulu? Nama Tuhan saya Allah. Dari mana kau ambil itu? Dari Al-Quran saya sendiri. Dari bahasa Arab kan? Ya itu nama Tuhan saya. Nah, jadi kalau di bahasa Arab itu diterjemahkan ke bahasa lain pun tidak masalah. Tidak ada yang larang bahasa Arab Itu diambil. nama Allah itu bukan bahasa. Allah itu bukan bahasa. Nih, kutunjukkan samamu biar otakmu waras. Kelihatannya kau itu memang sinting. Nih, kutunjukkan samamu ya. Nih, kutunjukkan KBBI biar kau sehat. Kau memang gila memang. Nih, siapa yang gila? Kau yang gila. Kau yang gila, kau yang Arab. ambil punya orang, Bahasa terus orang ketika kau orangnya selain angkat gila, kau bicara, larang-larang dipakai. dengar kau dengar. Itu bukan bahasa moyang, kau larang orang lain pakai bahasa. Anak kecil, Aduh. anak kecil. Ini kecil, ini kecil. Nih, kau buka Apa matamu. urusan kau larang pakai bahasa orang. Kau buka matamu ya sampai robek ke samping. Nih ku ajarin kau supaya kau waras, jangan kau bikin malu Kristen yang lain. Kau ajari ya dek ya. Nih, aku balikkan kamera ya dek supaya kau sehat, jangan ku gila permanen. Nih ku ajarin sama mu dek. Nih, menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Apa dek? Dalam Apa, bahasa dek? Arab kan? Allah adalah nama atau bukan dek? Nama Dalam atau bahasa bukan? apa? Nama Enggak, dalam atau bahasa bukan? apa? Nama atau Saya- bukan? Saya tanya sama kau dalam bahasa apa katanya? Allah itu nama atau bukan? Dalam bahasa apa? Saya belum tanya namanya, bahasanya. Saya tanya dulu, Allah itu nama atau bukan? Iya, nama Tuhan. Itu Nama adalah Tuhan. Ya udah. Satu, nama Tuhan dalam bahasa Bahasa Arab, ya. bahasa Kenapa Arab. rupanya? Oke. Nah, Kalau dipakai bahasa Arab, kenapa kau larang? kenapa kau pakai nama Tuhanku? Ini nama Tuhan Iya, ini. dalam bahasa Arab kan kenapa kau Ini larang nama bahasa Arab? Tuhan, ini nama Tuhan, Aduh. nama Tuhan. Itu dalam bahasa Arab. Kenapa kau Nama larang Tuhan kalau dipakai dalam bahasa Arab. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Oke? Iya, Pak. Oke. Lain kalau dikatakan dalam bahasa Oke, Al-Quran, enggak ada bahasa Al-Quran, bahasa Arab. oke. Kamu sudah ngakui kan?
Nah, bahasa Arab. Kenapa urusanmu melarang orang pakai bahasa Arab apa? Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, betul? Sekarang kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kenapa kau larang orang pakai bahasa Arab? Sekarang kenapa kau larang orang pakai bahasa Arab yang bukan saya bayangmu? larang, Tuyul, bukan saya larang. Bukan saya larang. Enggak ada kaitanmu juga dengan orang Arab. Saya Arab. tidak larang. Saya tidak larang, bosku. Enggak ada kaitanmu dengan orang Arab. Saya tidak larang, bos. Bukan orang Arab kau cuma. Tapi bosku, itu nama Tuhan saya, bos. Nah, ini ya. Ini kitabmu nih. Theos. Ini Theos nih. Saya balikkan kamera ya, supaya kau itu jangan cuman keluar-keluar otakmu kosong kayak kucing. Ini nama Tuhanmu ini. Theos. Bahasa Yunani Theos. Enggak ada urusanmu di kitab kami. Ini Yunani Theos, Tuhanmu. Enggak ada urusanmu di kitab kami. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Tuhan. Tuh, Iya. Tuhan. Theos menjadi Tuhan. Kenapa menjadi Jadi Allah? ada apa kamu larang-larang nama Kenapa Allah? menjadi Allah? Kenapa Arab. menjadi Allah? Kenapa menjadi Allah? Ya, kenapa? Memangnya kenapa? Nah, itulah kau ketahuan pencuri, ketahuan kau pencuri, tapi ketika orang yang barangnya kau curi, dengar, ketahuan kau pencuri, tapi setelah kau ketahuan pencuri, kau ngamuk, setelah orangnya menegur kau ngamuk kau. Kau itu orang Arab. Kamu mengamuk setelah ketahuan kau pencuri. Tadi kau sudah melihat Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama loh, bukan gelar. Nama, bukan gelar. Nama Tuhan, bukan gelar Tuhan. Paham kau? Paham kau, Dek? Nah, sedangkan kitabmu yang asli menggunakan kata Theos. Theos ketika diterjemahkan ternyata artinya Tuhan. Bukan Allah, bukan ALLAH, bukan. Berarti memang kau mentalmu mental penjajah. Mental penjajah, mental perampas yang suka ngambil hak orang. Apakah itu terjadi karena agamamu dibawa oleh penjajah ke Nusantara? Wallahu alam bisawaf. Bisa jadi mentalmu menjadi mental pencuri, mental penjajah, mengambil hak orang karena agamamu, bisa jadi karena dibawa oleh Belanda. Sampai miliknya orang kau klaim juga milikmu. Sudah dibukakan KBBI, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab dan itu adalah Tuhannya umat Islam. Itu bukan gelar, tapi kau pakai Allah, padahal Tuhanmu, sembahanmu adalah dewa. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah Tuhan. Tuhan. Ternyata lu memang punya agama. Orang Arab kau larang-larang dipakai bahasa Arab. Orang Arab pun tidak kenal kau. Masalahnya bukan di situ, Adik. Masalahnya bukan di situ. Iya, masalahnya bahasa Arab itu. Urusan apa kamu melarang bahasa Arab dipakai kitabmu orang? Diterjemahkan di Indonesia ini dalam bahasa apa, Dek? Iya, mau pakai bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Filipina. Enggak usah pakai jurus gereja. Saya ulang bertanya. Kitabmu di Indonesia ini diterjemahkan ke dalam bahasa apa, Dek? Dalam bahasa apa saja terserah. Mulai penipu. Kalau bahasa Arab, Paulus, Paulus, inilah korbanmu, Paulus. Tengoklah korbanmu ini. Oh, Paulus, inilah korbanmu. Paulus, inilah muridmu, bisa dan pandai bersilat lidah. Orang Arab pun tidak kenal kau larang. Sekarang saya ulang lagi. Kitabmu di Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ya, urusanmu apa? Kenapa kau larang-larang bahasa Arab? Paulus, inilah Paulus,
muridmu begini kayak ular beludak, penipu, penyesat. Saya ulang lagi, kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia. Nah, terus kenapa ada nama Allah di situ? Kenapa bahasa apa Allah? Tadi anda baca apa? Allah adalah Bahasa Arab. Nah, kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa ada nama bahasa Arab di situ? Kenapa? Siapa yang larang? Ah, itulah mental penjajah, bosku. Mental penjajah. Memang kau orang Arab. Iya, itu mental penjajah. Ada tujuannya penjajah. mengambil Tuhannya umat Islam. Kau menggunakan nama Tuhannya umat Islam, tapi giliran saya angkat bicara, kau ngamuk. Kau ingin membatasi saya, tetapi kau yang memulai, agamamu yang memulai. Urusanmu apa dengan bahasa Arab? Bukan masalah urusanmu, itu nama Tuhanku, Cak Kongkong. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya, itu nama Tuhannya siapa? Itu nama Tuhannya siapa? Tidak dijelaskan nama Tuhan. Nah, itu Allah adalah nama dalam bahasa Arab. Setahu kamu, itu nama Tuhannya siapa? Nama dalam bahasa Arab. Itu nama Tuhannya siapa? Ya Tuhan siapa? Tuhan semua orang. Kalau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jerman itu tidak masalah. Kiper. Oke. Kau larang-larang orang pakai bahasa Arab. Kenapa kiper. Oke. Kau katakan keadaan kau bisa mempunyai kemudian saya nak perut kau menggunakan banyak orang. Nih, klaim aja kau ini. Nih, kita lihat ya. Nih. Tidak boleh. Bukan juga urusanmu. Oke, kamu mau menggunakan bahasa Arab kan? Nih, kita lihat ya. Teman-teman, matanya tertuju ke saya. Teman-teman semuanya. Nah, tengok. Aku cakep kan? Ah, cakep dong. Maksud saya bukan saya. Lihat setelah saya balik kamera. Nih. Ini nama Tuhannya Oten. Dalam bahasa Yunani namanya Theos. Kita buka dalam bahasa Arabnya, Theos adalah ilah. Ini bahasa Arabnya Tuhanmu. Ilah. Oh, bahasa Arabnya Tuhanmu Theos. Bismillah itu apa artinya? Theos. Bismillah apa artinya? Theos itu ini. Bismillah Theos. itu apa artinya? Jangan menangis dulu. Ini Theos. Bismillah itu apa artinya? Ini Theos, ini ilah, mama Bismillah. Mama Theos dalam bahasa Yunani. Mama dalam bahasa Arab adalah ilman. Bismillah. Ilusi. Bismillah. Dende. Bismillah Theos. bukan bismalah. Diarabkan ilah. Ili. Mental penjajah, bukan bismalah. Perampok. Nggak ada malunya. Si perampok. Bismillah bukan bismalah. Saya ulang lagi samamu. Bismillah bukan bismalah. Kau tidak mengerti ilmu nahu. Jangan ku bahas itu. Bismillah bukan bismalah. Itu menghujat kan? Kau tahu enggak kaidah nahunya? Kau bilang kan ilah, berarti bismillah. Sekarang kau tahu enggak kaidah bahasa Arabnya? Tahu enggak? Saya tahu ilah kau bilang kan. Kau bilang ilah kan. Kiper. Sekarang dengar saya. Apa nama Tuhanmu dalam bahasa Yunani yang asli? Jawab. Tidak perlu kau tahu. Mulai Belanda masih hidup. Kupikir Belanda sudah pulang kampung. Ternyata Belanda masih ada di sini. Theos itu dalam bahasa Arab tadi ilah kan? Ilah. Iya, ilah. Berarti bismillah itu artinya apa? Berarti, dengar. Ketika kamu sudah sadar bahwasanya bahasa Arabnya Theos adalah ilah. Berarti bismillah itu apa? Kenapa kau lari ke Allah? Jawab. Kenapa lari ke Allah? Kalau ilah adalah Theos. Theos sama dengan ilah bahasa Arabnya. Kenapa kau ikut-ikutan menggunakan Allah? Kenapa?
Bismillah apa artinya? Hei, pencuri, maling. 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 Ya, siapa yang mencuri? Rampok. Memang Maling. bahasa Arab. Maling. Bahasa Arabnya teos apa? Yang tadi kau lihat. Bukan milikmu bahasa Arab, bukan milikmu. Yang tadi itu Allah. Hei, itu nama Tuhan, Tuyul. Bukan milikmu bahasa Arab, bukan. Bukan milik bahasa Arab. Milikmu. Bukan Bukan milikmu. milikmu bahasa Lalu Arab. miliknya siapa? Milik orang Arab. Miliknya orang Arab. Bukan milikmu kan? Bukan milikmu kan? Orang Arab tidak kenal kau. Oh, bukan milikmu kan? Ngapain kau larang-larang orang pakai bahasa Arab? Ini kitab saya nih. Ini kitab Al-Quran. Ini kitab saya. Iya. Ah, Ya Al-Quran. Tertulis di dalam Allah. Ini Memakai Bibelmu. bahasa Arab. Ini Memakai Bibelmu. bahasa Arab. Ini Bibelmu. Ada nggak kata Bible Allah di pun sini? ada dalam bahasa Arab. Dalam Ada bahasa dalam aslinya bahasa ada nggak? Arab. Ada nggak bahasa aslinya Bible Allah? ada dalam bahasa Arab. Ada Ada nggak? dalam bahasa Arab Bible. Nah sekarang Ada kita mau dalam- kau terjemahkan bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Di Arab Kristen memakai bahasa Arab. Bukan di Bible. Arab, tuyul, pemakan babi. Bukan di Arab, kutanya. Di sini, di Indonesia. Kitabmu Jadi nggak ada diterjemahkan urusan dalam dengan bahasa orang Arab. Indonesia. Oi, Nggak ada manusia, urusan kau woi, larang-larang manusia pakai yang bahasa berasal Arab. dari sperma babi, dengar. Nah, bahasa Di kitabmu Arab itu di tidak ada Indonesia, larang-larang. kitabmu di Indonesia dari bahasa Indonesia ke Arab atau gimana? Woi, sperma babi jadi orang. Sperma babi jadi orang. Memang tak ada otaknya. Dari tadi nudu-nudu otak. Rupanya dia tak ada otaknya. Bukan maskermu Otaknya Neng. sebesar kepala tungau. Neng. 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 Bukan Otaknya maskermu, Neng. sebesar kepala tungau. Gak mau agamanya dibahas tapi merampok. Memang bahasa moyangmu itu bahasa Arab. Nenekmu penjajah, Nenekmu. Kau kakekmu larang-larang orang pakai pemuas bahasa nafsu Arab. penjajah, makanya cucunya mental penjajah perampok. Mentalmu yang kasar itu, mentalmu. Nggak ada urusan kau Mental usul sama orang. penjajah, orang Kau yang usul sama lahir orang. dari sperma babi, otaknya tak ada. Kata Seneng. Tidak ada malunya. Tak ada Bukan maskermu itu. malunya. Biar kita lihat wajahmu itu. Bukan maskermu itu. Tak Kita lihat ada wajahmu itu. malunya. Mirip Mental apa kau itu? Mirip penjajah. Bukan Mental maskermu, mirip apa penjajah. kau? Tak ada malunya. Tak ada malunya. Agama nempel-nempel di Islam. Perjanjian lama pakai Tuhannya Yahudi. Perjanjian baru pakai Tuhannya umat Islam. Dewanya si Theos diumpetin. Melarang orang pakai bahasa Arab. Perjanjian lama pakai Mengaku-ngaku Tuhannya Yahudi. bahasanya bahasa Arab. Perjanjian baru curi Tuhannya umat Islam. Dewanya Theos diumpetin biar nggak ketahuan kalau dia penyembah dewa. Perjanjian lama pakai Tuhannya Yahudi. Perjanjian baru pakai Tuhannya umat Islam. Padahal sesungguhnya dia penyembah Theos. Theosnya diumpetin dia tidak malu. Pakai PL, Tuhannya Yahudi, pakai PB, Tuhannya Islam, biar Theos bisa sembunyi, kalau minggu dia rupanya nyembah dewa. Bagus lagunya kan? Bagus. Masih mau? PL pakai Tuhannya Yahudi, PB pakai Tuhannya Islam. Malu kalau dewa bertanduk tujuh bermata tujuh. Ketahuan itu Tuhannya. Oh, Bang Suma yang ganteng, jangan membahas agama kami. Oh, Bang Suma.
nanti ketahuan kalau selama ini kami cuma numpang pakai nama Tuhanmu. Biar orang awam bisa tertipu kalau kami pun juga menyembah Allah. Bosan. Bang Bosan Suma berdiskusi yang dengan cakep. Bang Sumaku yang ganteng. Maukah kamu jadi menantuku? Syaratnya jangan bahas agamaku. Bang Suma, Bang Suma, maukah kamu dapat uang miliaran? Bisa saja kamu dapatkan, asal kamu jangan bahas agamaku. Pret. Siapa yang bayar kau? Jadi bang, jadi agama yang benar itu tidak perlu menggunakan duplikat agama lain, abangku. Ya. Siapa yang duluan? Kita mana yang duluan? Mulai jurus mabuk. Nanti Belanda masuk ke Indonesia. Kutanya dulu, Belanda masuk ke Indonesia mendirikan lembaga Bible di Batavia tahun berapa? Abang semua kamu terlalu pintar. Aku jadi tak bisa bicara. Bang semua jangan siksa aku, karena aku adalah orang dongok. Sebelum Belanda mendirikan lembaga Bible Batavia, belum ada istilah Allah di dalam kitab lu, Cumi. Nggak ada, Cumi. Saya tanya dulu, Khadijah sebelum masuk Islam kitab apa dia? Apa hubunganmu dengan Khadijah? Hubunganmu dengan Peter. Peter markilau mingkondong biobela pol pada di keke asubalang. Kitab Khadijah. Kau berhubungan dengan itu, nggak ada hubungan dengan Khadijah. Dari Al-Quran. Khadijah nggak ada hubungannya samamu. Khadijah Nasrani, Ya, kamu Kristen. Sudah ada kitab itu. Nasrani dan Kristen itu beda. Nasrani, Kristen beda. Sama. Nasrani dan Kristen itu beda, bang. Beda kan sayangku, beda sayang. Sudah ada Alkitab, beda. Khadijah ada, sudah ada. Tapi bukan kitab yang ada di Indonesia, paman. Bukan, Mbak, ya bahasa Arab dia, bahasa Arab. Keluar lagu adalah baru. Udah bang ya, udah ya. Ya. Jadi duluan kan ada Alkitab kan? Duluan ada Alkitab kan? Kitab Khadijah itu kan Alkitab. Bible dalam bahasa Arab nanti di abad ke-9, Cak Ayu. Nanti datang nanti abad ke-9. Al-Quran adanya di abad ke-7. Duluan ada Alkitab. Bible bahasa Arab itu nanti di abad ke-9, Dek. Jadi Bible itu sama dengan Alkitab. Al-Quran ada di abad ke-7, adekku. Jadi Khadijah itu cumi hitam sebagai Kristen. Cumi hitam ulu gimpe. Sudah ada Alkitab di Arab. Bible bahasa Arab. Al-Muqaddas, kitab Muqaddas bulan abad 9. Oh mama, Kitab Khadijah apa? Mama, Kitab Khadijah apa? Kitab Khadijah kok apa? jadi Khadijah? Emang Khadijah Kristen? Iya, Nasrani. Nenekmu kiper. Khadijah kan itu Nasrani. Ya sama. Khadijah itu Nasrani. Nenekmu kiper nih kau nenek. Nih. Berarti bodoh ini. Nasrani kok sama Kristen. Modal teriak-teriak kau. Modal Ya teriak-teriak ampun. Udahlah. Nasrani Kristen katanya teman-teman. Nasrani itu sama dengan Kristen. Aku buktikan ya kalau Nasrani tidak sama dengan Kristen. Kita buka kamera, sabar. Nasrani dan Kristen beda. Orang Nazaret. Sama Nazaret itu Yesus Kristus.
Bukan pengikut Saya orang ajar Belanda kau. kan? Nah, kita buktikan kalau Nasrani dengan Kristen itu berbeda. Dengar. Kita buka. Allah. Oh mama, jangan nangis dulu. Ah, kau ini Siapa yang nangis? kayak anak kecil Kau- aja. kau Emang anak nangis, kecil sih. nangis. Fisikmu aja yang Nasrani dengan besar. Kitab Nasrani itu Fisikmu ya aja yang Alkitab besar. juga. Kok itu Nasrani anak juga punya kecil. Alkitab ya. Itu kitabnya. Sabar dek, sabar. Aku buktikan kalau Kristen dan Nasrani itu beda dek. Aku buktikan sama kamu dek. Aku orang belajar dek. Lama aku belajar. Percuma aja aku datang sini kalau nggak belajar dek. Aku tunjukkan kamu ya, supaya kau tahu bahwa Kristen dan Kristiani Kristen dan Nasrani itu beda dek. Ya. Ini abangmu tunjukkan supaya kau itu belajar, jangan cuma modal congor saja. Kau tidak ingin diganggu, tapi kau mengganggu orang, gitu loh. Kita lihat di Kisah Para Rasul 24, nomor 5 ya dek ya. Nah, udah siap dek? Aku bukakan kau ya. Nih dek ya, aku buka ya. Adikku cantik. Oke. Adikku yang cantik jelita bedeng. Nah, sekarang kita buka begini adikku. Lihat abangmu ketika abang mengajar dengan Nasrani seksama. itu sama dengan Kristen. Tidak sama adikku, tidak sama. Nih, lihat Nasrani abangmu itu nih. pengikut orang Nazaret. Nenekmu Nasrani, kiper, dengarkan. Nasoro. Ini kakakmu lagi ngajar. Kakak lagi ngajar dek. Kristen pengikut Kristus. Kristus sama dengan nih. Coba buka matamu di sini dek. Sebelum kau tidur. Nah, perhatikan ayah ngajar. Ini adik ya. Kisah Para Pewarta nih. Kisah Para Pewarta 11 nomor 26. Di sini dek dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya melayani banyak orang di Antioquia. Murid-murid di Antioquia. Murid-murid ini dek. Murid-murid itu untuk pertama kali ini dek. Ini disebut apa? Disebut Kristen. Ini Kristen dek ya. Nah kita lihat Kristen. Apa Kristen ini? Nah ini ya. Kita klik Kristen. Apa dek tulisan Kristen dek? Kristianos. Ini Kristen dek ya. Kristianos ya. Kristianos. Ingat itu. Nah kita lihat ini dek. Tuduhan orang Yahudi kepada Nasorius. Kisah Para Rasul 24. Ini dek. Tokoh yang berasal dari sekte Nasrani. Nasrani dek ya. Nah, kita lihat di sini dek, apa itu Nasrani? Apakah sama dengan Kristen? Kita lihat ya dek ya. Nasrani kita lihat sini. Nasrani Nasorius dek. Nasorius dengan Kristianos. Kristen itu Kristianos. Nasorius itu dek. Nasorius beda adekku, beda. Makanya jangan tendensius dalam beragama dek. Boleh kau ambil nomor HP abang, belajar sama abang gratis, nggak ada perpuluhan adek. Abangku Suma yang ganteng, boleh panggil ayah. Ayah, bolehkah anakmu belajar? Apakah Kristen dan Nasrani itu sama? Diam dulu. Ayah, bisakah aku belajar Bible? Dengarlah penjelasannya. Nasorius dek, kau baca, kau dengarkan ayah. Ayah dengarkan ayah. Di situ Kisah Para Rasul 24 nomor 5 dek, orang-orang Yahudi berkata apa kepada Paulus dek? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari sekte Nasorius. Sekte Nasorius. Kalau Anda membaca Kisah Para Pewarta 11 nomor 26, setahun lamanya tinggal di Antioquia, dan di sanalah pertama kali murid-murid itu disebut Kristianos. Jangan bodoh. Nasrani Kristianos, orang Nazaret. Kristianos adalah pengikut makhluk asing yang datang kepada Paulus.
Nasorios adalah pengikut orang-orang yang datang dari Nasaret atau Isa Al-Masih. Nah, udahlah, saya di mute, udah saya turun. Saya di mute saya. Masa Allah mulai panas, saudara-saudara, mulai panas, mulai hangatkan kembali alam ini, saudara-saudara. Makanya Anda telat bangun. Kristen udah terlanjur punya misi beritakan Bible ke seluruh makhluk, jadikan seluruh orang jadi Kristen. Anda datang ingin membatasi kami untuk melawan kristenisasi. Ya nggak bisa begitu dong. Kami punya hak dilindungi oleh negara untuk mempertahankan akidah kami dari gerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah yang dilakukan oleh misionaris, termasuk yang dilakukan oleh lembaga Bible. Begitu Cak Ayu. Sekarang bukan saatnya melarang orang, menghentikan orang, membatasi orang. Sekarang saatnya kita berdiskusi. Buktikan agamamu benar, kami buktikan agama kami benar. Jangan Anda membatasi, habis itu Anda mengambil istilah Al-Quran. Pret-prot. Halo, semangat subuh teman-teman. Halo. Tongan syarakat gua. Tongan dong. Tara kamu tirongena, kan purang asuh petroang ke bosku. Tai na berkata-kata Bang Suma kita bukti. Oke lah. Towe to kata-kataku bosku. Amanjo. Dari mana? Katolik Protestan? Protestan. Nah, Anda lihat tadi apa yang saya jelaskan. Saya kasih data. Saya berbicara berdasarkan data. Kasih turun saja itu kalau begitu Bang. Kayak ya itu kusanya aku turun dia sendiri. Nyambung. Itu dari tadi. Ya enggak, supaya dia kan sudah dia datang untuk membatasi kami umat Islam, sementara agamanya dibebaskan menggunakan istilah-istilah Islam, kan lucu. Ayo, ini ada tema. Akun Berbi tuh Bang. Aku Berbi. Ini ada tema Dinda, Yesus Hakim Adil. Itu menarik temanya kan? Yesus Hakim Adil. Oh kan dimenangkan di kalian itu. Bukan Nabi Muhammad yang kutip bahas nih. Yesus Hakim Adil. Nah, saatnya kalian bernarasi, saatnya kalian kemudian tebar pesona. Ya lo, Yesus kami hakim lo. Hati-hati Bang Suma, Yesus ku datang kau dihakim. Nah, gitu. Terus teman kita dari tadi kok sibuk kali makan minum. Belum aku bicara udah ketakutan kayaknya, udah ketar-ketir dari tadi. Udah mau pingsan kayaknya nih yang baju merah nih. Dari tadi naik turun tapi ngos-ngosan, mukanya bernapas pun susah aku tengok. Santai Bang, santai. Saudara Kiko santai. Muka jangan dibuat tegang. Santai, relax. Kiko santai. Jangan kayak gitu. Santai. Tarik napas. Sekarang bisa bicara. 1, 2, 3. Silakan Mas Kiko ngomong. Monggo. Harap nanti Mas. Iku jangan asal neme melaku panjelo wedhus. Piye to? Wong Jawa. Wong Edan. Oh, sehat. Katolik Protestan, Bang. Kita udah biasa ketemu, cuma lama saya nggak nongol. Iya, lupa saya berarti. Iya. Namanya siapa? Agamanya maksudku. Katolik Protestan. Protestan. Oke. Protestan suka memprotes senior, Katolik diprotesnya. Jadi lahirlah Protestan. Islam mau diprotes lagi, Bang? Jangan dong. Cukup Katolik yang kalian protes. Iya kan ya? Jangan lagi protes saya. Jangan kau bahas agama saya. Nanti bukan lagi Protestan namanya. Prot kalau gitu. Islam pun diprotes, Katolik udah diprotes, Islam mau diprotes lagi. Jangan kayak gitu dong. Dengarkan aja. Jangan. Kalau kita ingin diskusi. Jangan kayak kesurupan kau Bang. Aku mengantisipasi raut wajahmu yang dari tadi udah tegang begitu Bang.
Kayak gunung Mahameru yang udah meledak duluan. Memang muka saya jelek. Siapa yang bilang? Oh, ada nggak saya mengatakan jelek nggak loh? Saya Mengatakan Anda ngomong. jelek, Anda. Oh iya, Anda sendiri nggak apa-apa kalau Anda Dia sendiri mengatakan, bicara berarti Mas Anda Kuma. Anda sendiri yang mengatakan, berarti Anda mewakili mata orang lain, kan gitu ya. Lanjut. Silakan Bang. Biar Kenapa adik Bang kita Juma? ini dengarkan, adik-adik kita ini. Iya betul. Silakan Bang. Nah, Kenapa Bang Juma Silakan. terus meneruskan pembahasan yang tidak ada artinya dari tadi? iya, supaya orang tahu kan banyak kekuatan-kekuatan yang sedang menggalang kekuatan untuk menghancurkan kekuatan agar Bang Suma itu tidak membahas Kristen, Bang. Jadi saya harus menjelaskan sampai sampai di mana orang itu puas, kan gitu. Kasihan dia kalau Iya, nggak iya. puas, Bang. Sebentar, Masa nggak Bang sampai Juma. klimaks, menggantung dia nanti. Silakan. Kalau 6 bulan yang lalu hampir tiap hari saya masuk komal Bang Juma. Cuma saya perhatikan kok Bang Juma gak bertambah, cara kok dilayan-layani seolah-olah kayak anak kecil gitu loh tadi itu, gak bernilai. Iya, lebih parah lagi, lebih parah. Itu bukan Bang Juma seperti itu. Aduh, kelihatan bodohnya Bang Suma betulan. Kelihatan dari Allahu bodohnya. Akbar. Saya mengikuti irama saudara-saudara saya yang datang ke sini. Kalau dia datang menjadi pelawak, saya ikuti jadi pelawak. Illal ladzina zalamu minhum, kan begitu abangku. Silakan masuk tema, silakan. Ini loh Bang Juma, gak semua Yes. orang penganut Kristen itu dia benar-benar pintar memahami, tahu percis gitu ya. Hanya sebagian besar juga ada kaum intelektual, ada yang memang akademis, memang dia paham, dia tahu, dia baca, dia pelajari. Nggak semua pintar. Sama saja dengan saudaraku sebelah, ada yang pintar seperti Bang Juma, ada juga yang sama sekali tidak mengerti. Bahkan kalau Edis TV mendapatkan narasumber gitu ya, diolok-olok, saya nggak suka juga. Hormatilah siapapun tamu Anda, kira-kira gitu. Saya nggak suka juga kalau Edis TV kok cuma ikut-ikutan seperti itu ya. Lawan saya tadi loh Bang, dari lawan saya itu loh, lawan saya itu dia ingin menghentikan apologet Islam Indonesia. Anda so, gak Saya boleh. juga sebagai orang Kristen, dia otakmu, kepalamu itu nggak pantas juga untuk dilihat orang banyak, nggak pantas. Maka saya diam, saya pilih diam, gitu. Bukan nggak bisa bicara. Cuma kok orang Kristen seperti itu Iya juga. lanjut Bang, lanjut. Jadi gini Oke, Bang lanjut Juma, tema kita silakan. temanya apa ya? Kata saya udah nggak jelas. Yesus hakim yang adil, betul. Kalau Adil. Yesus itu, menurut keyakinan saya, yang saya imani ya, itu harus berbicara iman. Ini bicara iman, bukan apa yang dibahas dari tadi. Bang Juma juga ikut-ikutan. Turunin aja langsung orangnya, turunin, selesai. Daripada ampun dah. Jadi Mas Bang Aki. Juma kayak kanak. Lanjut. Jadi bagi kami itu hakim yang adil. Kenapa saya bilang Yesus itu hakim yang adil? Karena kehadirannya benar-benar untuk menyelamatkan semua umat. Jangan nanti di framing seperti ini. Kamu ajaranmu mencolok atau menjajah ya, istilah Bang Juma ya. Bukan seperti itu Bang Juma. Kenapa disebut Yesus itu hakim yang adil bagi kami? Karena kehadirannya datang buat semua umat. Saya ulangi, kehadirannya datang untuk semua umat. Terima tidak terima itu urusan pribadi masing-masing manusianya, seperti itu Bang Juma. Hakim adil Bang ya. Hakim adil.
Ibarat timbangan tuh Oke, nggak gini baik. bang, adil dia. Oke, baik, baik. Adil. Baik. Apa kemudian upah dari orang-orang yang menyalib dirinya? Kalau dia adalah hakim yang adil, upahnya apa, Bang? Kemana dulu nih narasinya nih? Dia kan datang sebagai hakim yang adil, tentu yang dihakimi juga adalah yang menyalibkan dirinya, betul? Ya, Nah, apa upah dari Yesus buat mereka yang menyalibnya? gini bang Jumat. Kenapa jadi begini, Bang? Suara apa itu? Ada orang bakar petasan. Oh, Apa upah yang Yesus berikan kepada penyalibnya? Yesus berterima kasih atau Yesus marah ke mereka? sebenarnya itu agak bertentangan, tidak ada urusan sebenarnya. Nah, hakim adil nih, kok jadi bingung? Hakim adil harus menghakimi seadil-adilnya. Harus adil. Ini konteksnya apa dulu? Keadaan di Hakim adil. Yesus pada akhir zaman akan turun untuk mengadili semua orang. Termasuk saya mungkin. Tapi yang pasti menjadi orang-orang yang diadili Kristen dan orang yang menyalibnya. Itu udah pasti, nggak ada keraguan untuk itu. Nah, pertanyaannya, apa hasil dari pengadilan yang adil terhadap orang yang menyalib dia? Itu dulu. Saya tidak bisa mewakili tindakan Tuhan Yesus atas hal itu. Nggak bisa, bukan saya yang harus menjawab itu. Harus Yesus sendiri yang tahu urusannya kepada siapa, bagaimana beratnya, bagaimana ringannya. Baik. Nggak bisa. Baik, kita Saya bukan bungkus. Tuhan. Baik. Apa upah yang Yesus hadiahkan untuk orang-orang Kristen yang percaya dirinya mati di atas salib nembus dosa orang-orang Kristen? Terselamatkan. Baik. Terselamatkan karena adanya penyaliban. Betul? Betul. Bisa nggak penyaliban ini terjadi yang dampaknya menyebabkan miliaran manusia selamat tanpa pekerjaan orang-orang yang menyalib? Nih, di sini harus saya kasih penyegaran. Anda memancing saya untuk serius. Anda jangan kelabakan tapinya ya. Saya serius. IQ saya itu mengherankan orang-orang yang nguji saya pada saat saya mahasiswa. Hati-hati, Bang. Jangan pancing saya untuk serius. Ketika seketika miliaran manusia selamat hidup kekal di surga karena salib. Apa upah bagi mereka yang menghadiahkan keselamatan miliaran orang ini? Apa upah yang Yesus berikan sehingga misi penyelamatan Yesus dengan mudah terlaksana berkat bantuan orang-orang yang menyalibkan? Silakan. Jangan bingung, Bang. Anda yang mengajak saya serius. Silakan. Saya nggak bingung. Hadiah buat siapa maksudnya? Buat miliaran manusia yang Anda menyalibkan. mengatakan miliaran manusia diselamatkan karena penyaliban. Upahnya adalah surga. Sekarang yang menyebabkan orang miliaran dapat surga ini apa upahnya? Yang menyalib Yesus. Dengar, nggak bisa sesimpel itu. Harus berkaitan. Silakan Anda uraikan. Silakan. Dari awal penciptaan manusia, dari manusia pertama, kejatuhannya ke Abang, dalam dosa. kenapa lari ke situ, abangku? Oh, nggak bisa. Jangan mendikte saya dengan pola Nggak bisa. gereja. Nggak Loh, bisa. kenapa anda mengambil kesimpulan yang begitu simpel orang Kristen selamat karena penyaliban? Sementara bisa giliran yang menyalib, sabar. Sementara yang menyalib yang menghadiahkan Anda keselamatan, Anda harus lari ke Adam, lari ke Hawa nanti, lalu mewariskan fitnah. Adam mewariskan dosa kepada keturunan, fitnah apa lagi ini? Anda jawab sesimpel Anda menjawab giliran Kristen selamat karena salib. Simpelkan jawaban Anda ketika saya bertanya, apa upah bagi mereka yang menghadiahkan keselamatan kepada Anda? Jawab.
Enggak bisa. Karena sebenarnya bukan Yesus yang menyelamatkan Anda. Yang menyelamatkan Anda adalah orang yang menyalip Yesus. Jawab. Wes, nggak bisa gitu. Kalau simpel, Kenapa giliran Anda selamat segampang itu Anda mengatakan Anda selamat? konsep keimanan kami bukan seperti itu, Bang Juma. Oleh karena itu saya tanya, Bapakku yang pintar. Saya tanya nih konsep agama Anda. Ketika Anda mengatakan Yesus hakim yang adil, ada orang selamat akibat upah pekerjaan dari para penjahat. Masakan Anda ingin mengatakan mereka dapat neraka? Pantas Anda, Bang Juma, diolok-olok orang karena pola pikirnya seperti itu, cara berpikirnya seperti itu. Ampun dah. Nah, sekarang saya minta pola pikir Anda. Sekarang saya minta pola pikir Anda. Ketika ada penjahat, hasil dari kejahatannya menyelamatkan miliaran orang, Yesus sebagai hakim adil, apa yang dia hadiahkan kepada mereka yang menyalibkan dia, yang upahnya menyebabkan Kristen-Kristen masuk surga? Apa upahnya untuk mereka yang menyalibkan? Jangan ambil sesimpel itu. Ini saya yang begitu juga saya mengatakan jangan ambil sesimpel itu orang selamat karena salib. Itu jawaban saya juga sama. Karena Tuhan mengatakan, dengar Keluaran 23 nomor 7, bohong jangan kau hembur-hemburkan, sebab orang yang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak